Kenapa kosong ya? Oke. Ya, ini untuk memenuhi angka kredit untuk kenaikan jenjang dan kenaikan jabatannya, memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan, dan pemenuhan HKM, hasil kerja minimal 1 periode. Nah, untuk HKM ini sendiri, nanti kita akan menunggu dulu ya ketentuan dari Menpan dan BKN, bagaimana nanti formatnya, tapi kurang lebih kalau untuk 4 JF dan juga peneliti mungkin ya, yang dibina BRIN lah, karena kita memang sudah punya HKM, sehingga kalau dengan adanya penghilangan angka kredit, penghilangan butir kegiatan itu tidak menjadi hal yang sangat apa ya, berubah sebenarnya di kita ya, malah mungkin memudahkan. Jadi tidak perlu lagi para pejabat fungsionalnya ngumpulin apa berkas-berkas gitu ya, karena dilihat dari SKP itulah nanti angka kreditnya. Nah, terus untuk ujiannya menggunakan HKM tadi, tapi perihal periodisasi dan lain-lainnya mungkin itu akan kami bahas lebih lanjut lagi. Nah, oh iya tadi untuk kenaikan jalan jabatan ini satu hal tambahan, yaitu harus ada ketersediaan Ada lowongan online-nya juga kebutuhan kalau kamu jabatan. ikut Ini Zoom ya. formasi ya. Jadi formasi itu tidak hanya menjadi Ada nggak rumah ya? bagi bapak dan ibu yang belum diangkat, tapi dia juga menjadi rumah bagi bapak dan ibu yang akan naik jenjang. Jadi kalau misalnya Mas Yokes, aku Harusnya mau sih naik udah. ke Kalau anjak kalau sih muda, nggak bisa nih, nggak belum ada kayak. formasinya, gitu gimana kan? Jadi harus diupayakan, ya sebenarnya gini, eh, Ya kalau di Zoom kan semakin nggak jelas kelihatan. dengan Permenpan 1 itu ya, bahwa kita dapat angka kredit dari SKP. Berarti kan sebenarnya kita ini mengerjakan apa Iya, yang menjadi gelandannya tujuan dari jor-joran lah. organisasi kan ya. Kan SKP itu turunan dari PK, Bisa perjanjian kapan tuh kinerja. itu? PK Nah, itu nggak kan datang. Inilah. tuntutan organisasi itu apa gitu. Nah, itu yang kita lakukan kan ya, itu yang ada di SKP-nya kita. Jadi memang apa yang menjadi kebutuhan dari instansi Eh, atau unit kerja nggak kita, tahu aku itulah kayaknya ya. yang harus Enggak, kita mungkin hari ini kerjakan. udah ya. Disitulah Kalau minggu lalu sih kebutuhan jabatan fungsionalnya itu sampai mana. Nah, volumenya kalau misalnya masih ternyata jalan terus kan. oh di PJFPP itu nggak bisa, nggak, oh di mana Mas Yoke adanya, oh adanya di Deputi Kebijakan Pembangunan Sama nih ya gitu kan kan. di Oh ya PR udah, di saya coba mana ya itu ke sana nanya mau nggak ya sama terus Michelle, cukup bisa nggak ya potensi anu saya ini nggak ke fair sana gitu sistemnya, ya, tergantung PR-nya sih. kompetensinya Kalau masing-masing kan, PRKG di bisa nggak Kadam itu masih nih saya ke agak situ, enak, oh fleksibel. kayak Di bisa, berarti saya birokrasi bisa ini pindah nggak fair ke sana. itu Tapi ya. kalau ternyata oh nggak bisa, kompetensi Mbak Misha tuh nggak kita Ya butuhkan nih di Deputi kita Kebijakan kan ini gitu. Oh ya udah, berarti saya mau nggak sebenarnya mau kan tetap kalau stay di di direktorat logika saya kan dengan bidang harusnya itu. banyak celah ya, Seperti itu ya celah Bapak dan Ibu. supaya Jadi kita memang tidak bisa bisa enak lagi lah ya seperti gitu dulu kan. yang ya udah Nggak nggak terlalu dibiayain sama kantor, ya di nggak direktorat disuruh kan maksudnya sama urusan kantor, ya kita harus ada nyari-nyari rutenya lagi lah, cuma celah-celah nggak ada. sendiri, waktu nggak bisa ya, Ternyata karena targetnya memang itu eh, kan kalau muda apa muda itu kan yang kita kalau lakukan itu resmi adalah yang apa yang menjadi target resminya dari itu kan organisasi. zona Sinta kan boleh tuh. Ternyata Selanjutnya, aturan ini terpilih sama harus UKOM-nya itu U3, tadi U4. untuk pertama muda di Muda pertama BOSDM, itu. terus untuk madya utama Dia nanti ada di jelas itu Direktorat nggak bisa ditawar, Pembinaan harus JF dan Pengembangan U2 U1. Profesi. Nah, ini untuk Prosiding nggak boleh, uji itu kan kompetensinya ya. gila kan. Untuk uji kompetensinya Terus itu ya itu juga itu satu. Nanti pertama usulan HKM kan sesuai kalau persyaratan SKP kan jabatan. atasannya yang menilai. Kemudian Nah ada kalau surat keterangan jadi atau surat targetkan lagi penugasan dari U3 ini Kepala Unit U4 tapi Kerja ternyata terkait pengalaman Bapak dan Sinta kan Ibu. berarti Ini nggak ngikut ada arahan SK kan. pangkat, Nah itu kan ijazah, daftar riwayat hidup, dan nggak penetapan angka tercapai itu. kredit. Nah, ini ada Untuk ngeyel, bintang-bintang ya, oh banyak ini sekali harusnya bintang-bintangnya. jobdesknya Ini ada Sinta ini lah, pengecualian-pengecualian. tapi kan Misalnya yang kayak gitu. pertama, usulan HKM Jadinya sesuai aneh itu. persyaratan jabatan. Ini dikecualikan bagi yang Ya in-passing iya, nggak gitu. masuk Yang in-passing akal. itu dia Terus nggak perlu ada di usulan pusat, HKM di ini. kelompok risetnya Jadi yang itu in-passing cukup kan aku surat masuk grupnya tuh, penugasan, SK panggol ya masuk terakhir, juga sih, terakhir, kata-kata juga ya, itu daftar riwayat hidup, namanya kan sama dan hidrospasial, jadi juga spasial kan dikecualikan hidro lah. lagi penetapan angka Nah itu kredit. ininya Jadi kalau untuk yang in-passing spektrumnya itu ini cukup luas surat sekali ya. pengalaman, Jadi kalau SK kita kan main panggol, akustik ya, akustik metik, ijazah, itu daftar nggak riwayat ada yang hidup. Itu untuk nyentuh. in-passing. Itu kan repot Kemudian kalau kita kalau kerja sendiri. untuk Ya, sebenarnya bisa aja sih kerja PAK sendiri asal ini juga targetnya nggak dikecualikan, setinggi itu kan gitu loh. Ngapain bagi juga untuk level kita kan yang gitu kan.
pindah dari jabatan lain, Iya. baik melalui Gitu. promosi maupun Jadi perpindahan jabatannya. Karena biasalah terus ketua timnya misalnya misalnya saya analis kita kebijakan mau pindah oh ke analis cuman data ilmiah, PAK nyampe saya ini dianjak Bu itu tidak akan misalnya apa digunakan bisanya lagi. paling ini Itu pada masuk saat ke saya ikut in-passing dan ikut U4 lah perpindahan, gitu. nanti Oh angka kreditnya sayang sudah angka kredit Mas yang Mudif baru lagi, ini angka bisa ke kreditnya analis Q2 data gitu-gitu ilmiah. loh. Jadi PAK ini Saya tidak ke Q2 bisa ini ayo diperlukan gitu. gitu-gitulah. Nah, kecuali yang Jadi ini untuk semuanya anu ini mereka diperlukan untuk untuk apa? membantu Untuk yang yang madya naik pertama. Tapi mereka jenjang support ya enggak gitu ya? kan, yang Enggak naik ya, jenjang ya mereka dia kalau perlu itu mungkin ngumpulin support ya karena semuanya dia kan kan PAK menurut dia terakhirnya itu gitu. orang Nah, XPG. Tapi kan selanjutnya dia bukan di bidang DRH. itu, DRH jadi ini dia tidak teknis nggak ngerti. harus Paling dia 2 bantuin tahun secara terus-menerus, jadi bisa jeleknya, akumulasi. Misalnya ini pengalaman wah ya saya repot di kalau kayak gitu ya. Pusdatin tahun 2019. Nah, terus ada lagi saya pengalaman di Pusdatin tahun 2015. Nah, itu nggak apa-apa, yang tidak harus secara terus-menerus. Itu terus Kemudian ini juga ada uji kompetensi wawancara ya. Wawancara ya ini itu hanya diperuntukkan bagi biasanya yang naik ikut makanya perpindahan, kan kalau temennya Rasta tuh di promosi, PRA dan tuh dia juga pokoknya naik jenjang. Jadi jadi kalau naik pangkat, in-passing individual itu tidak jadi ada pokoknya aku wawancara. bisanya gini ya gini gitu dan Ini uji dia tuh kompetensinya lulus dan tidak lulus. Kalau harus lulus ngikut nanti dia akan gitu kalau mendapatkan enggak surat ya kamu rekomendasi kerja dan sendirilah laporan gitu PAK. jadi dia Kalau nyari tidak link lulus, ke nanti teman-teman akan dapat surat penulisnya tuh pengembalian di luar usulan dan juga negeri bisa mengikuti jadi dia uji nggak kompetensi lagi bergantung selama masa uji masuk kompetensinya tes masih dibuka dan memang nah nanti itu nggak bisa di memperbaiki untuk kadang nggak bisa memenuhi di Pakai nama persyaratan. berapa aja bebas kan? Ini saya skip Berarti saja, ini juga 53 ya semuanya aja nama masukin namanya gitu. ini ya, sepertinya kalau yang madya kan nggak bisa nggak ngaruh lah sama ya. masukin namanya kalau dia Q3 nggak bisa diklaim lah makanya mereka itu pada Nah, gitu. ini hasil kerja minimal. Kalau misalnya memang Bapak dan Ibu kurang jelas kelihatannya, bisa dilihat di juknisnya seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya. KST Jawa Timur Nanti tadi bisa dipelajari. Nah, ini kurang lebih hasil kerja minimalnya untuk ahli pertama. Cara bacanya bagaimana? Cara bacanya itu kan ini ada 3 kolom. Yang kolom kiri itu untuk yang mau perpindahan jabatan dan promosi bagi yang belum menduduki jabatan fungsional. Jadi bagi Bapak dan Ibu, dikecualikan dari in-passing ya. Kalau in-passing nggak usah lihat ini. In-passing nggak pakai ini. Tapi kalau yang mau perpindahan, itu pakai ini. Nah, in-passing itu hanya jenjang pertama sampai madya. Utama nggak ada. Jadi utama mau nggak mau pakainya perpindahan. Nah, itu cara lihatnya gimana? Kolom sebelah kiri ini untuk kita masuk. Jadi kalau saya nggak ikut in-passing, saya ikut yang perpindahan. Analis kebijakan ahli pertama mau pindah ke ADI. Pertama itu saya harus ada ini nih, harus pernah melakukan pengumpulan data atau pemeliharaan dan persiapan data atau pengelolaan data minimal 2 kegiatan. Seperti mungkin itu. malah Kemudian pikiran untuk gabung yang kerja tengah, aja ini karena periode nggak ngerti jabatan. sana ya Periode ST-nya jabatan ya ini tapi digunakan kan untuk maintenance ya per 5 tahun ya kan dan Pak juga Wijo untuk kenaikan pangkat gitu. Ini yang harus dilengkapi. Ada berapa nih? Kalau dia di kotak-kotak ini berarti berarti 1, 2, 3, 4, ada 5. enggak ya ini Ada kita 5. ngomong yang Kalau benar dalam ya satu kotak enggak ada kayak atau gitu ya ataunya ini boleh pilih itu kan ya. nggak Jadi benar nggak bisa yang pertama saya harus itu hanya mengakuisisi data tempat tertentu atau aja itu mereview nggak konten bisa data untuk preservasi atau mereview konten iya data sih untuk analisis atau mengintegrasikan data sebanyak 4 kali. iya Gitu. Jadi boleh saya mengakuisisi data saja 4 kali, boleh mereview konten data aja untuk observasi 4 kali, boleh. ya, sekarang kan Seperti itu ya. susah sekarang Nah, dan ya sekarang dalam satu kata gini lah berikutnya tuh kita tadinya dan kan aku melakukan mau pengelolaan data atau mengelola data melestarikan warehouse atau ilmu mengelola kita lah ya gitu. pemrosesan Ternyata kan data atau Pak Irfan aja mempreservasi udah data. pergi kan aku tahu Gitu. sendiri Ini 4 terus kali juga. Pak Is juga Atau udah ini boleh pergi saling menggantikan. Giver Begitu juga selanjutnya. Melakukan data mining atau iya melakukan data terakhir kemarin summarization minggu atau lalu kan mengelola Mas Juli katanya keberlangsungan data. ya Berarti udah nengok 3 itu kegiatan. pasti kan Yang keempatnya melakukan interpretasi data secara jadi deskriptif pindah Mas atau melakukan nggak interpretasi jadi data desain secara ini malah pamitan inferensial gitu sebanyak 1 kali. ya Dan nggak yang tahu sampai terakhir itu kapan tapi udah menyampaikan pasti lah prasaran berupa tinjauan di sini dalam kurung proceeding ilmiah nasional atau bikin jurnal ilmiah tidak terakreditasi. Nah, ini ada 5 kegiatan ini yang menjadi ya, tapi kan dia hasil kan kerja itu ada minimal BP-nya bagi salah ahli pertama yang akan naik ke naik pangkat dia atau nggak kepikir maintenance sejauh itu gitu. Lalu bagaimana kalau dari ahli aja pertama ada mau kesempatan ke dia butuh ahli uang muda? gitu
lihatnya di kolom yang ahli muda. Nih, Ya nggak tahu makanya ya kolom ahli muda, cara bacanya gimana ya. sama. Jadi kalau Yang jelas yang kan kiri untuk masuk ke ya ahli tadi balik lagi muda, ke atasan kamu. ya Bisa kayak dari yang di belum KSP punya itu kan JF ya kayak atau gitu. yang mau pindah JF lewat perpindahan maupun promosi, itu lihatnya kolom sebelah kiri gitu ya. Tapi kalau yang in passing Iya, tidak dilihat iya, sama sekali iya, ya memang kotak ini. Jadi ini iya. khusus in passing tidak menggunakan HKM ini. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau perpindahan atau misalnya mau pindah setelah Yang mau main masa in motor pun passingnya harus lewat, main itu harus aman. memenuhi Dia ini. nggak main aman Itu gitu ini loh kan. melaksanakan proses pengambilan data Soalnya mau keluar beneran ya nggak atau apa-apa gitu. Tapi kalau masih mau mendeskripsikan data abu-abu gitu atau ya harus melakukan ada prekayasaan backupnya. fitur atau melakukan pencacahan data gitu ya. Dan sama pokoknya dia kalau di dalam garis ini rows ini Ya, itu nggak dan baca berarti itu kalau kan. dilihat dari rowsnya ada 1, 2, 3, 4 berarti ada 4 kegiatan gitu ya. Nah yang di dalam rows ini ada atau ini bisa saling Ya sekarang kan aku menggantikan. bilang Seperti itu ya Bapak dan Ibu, ini jumlah volumenya 4441. itu Tuh. nggak bisa Nah, Mas ini yang di rekayasa. tengah-tengah Kalau untuk kita tadi masih kalau mau udah duduk di muda, mau 3C di mau bidang ke teknis 3D atau iya, mau ya kita harus maintenance peneliti, di lebih 3D. fair. Ini. Apa yang kita Tadi tidak kerjakan ada itu formasi nih Mbak ya Mesya. fair lah ya pasti. Sudah tanya Mas Itu Syoke yang nggak ada kita formasi, nilaikan. jadi saya maintenance Dan di itu ahli muda. dinilai Ya tinggi udah, gitu loh. jadi Jadi tiap 5 Mas tahunnya juga kan ngotot ini dia yang sama harus dia sama dia gitu. dikumpulin. Ini Ini aja dia masih berlaku masih saat ngotot ini ya. mau Kalau ngumpulin nanti yang terakhir ini kan pasca April ini. turunan dari Masih Permenpan bisa 1 April yang 2023 sudah keluar, misalnya ada ketentuan-ketentuan lebih lanjut bisa jadi berubah. Nanti bukan akan kita ini sampaikan yang lagi penilaian kemudian. 2022 Kalau yang ini yang saya yang sampaikan STKK adalah yang memang 2022 masih berlaku untuk saat itu ini. dinilaikan paling lambat Yang 2023. tadi kalau dari Itu kan pertama mau ketentuan naik ke baru yang muda, seperti yang itu. dilihat yang mana? Yang sebelah Ya kanan. kurang Nah dua ini yang kolom poin kanan. kemarin Nah ini yang kolom ya kanan nggak ini bagus untuk banyak dicoret lah gitu. jenjang ahli pertama naik ke ahli Saya muda. pengennya Di sini kan ke kotaknya Madya gitu. pengangkatan dalam jabatan karena kenaikan dari Dia pokoknya jenjang di bawahnya. pokoknya Kalau Bapak dan Ibu kebutuhan perhatikan, juga ini ya minus terus katanya isinya ya sudah ya yang kurang sebelah lah kanan kan. bawah ini, Tapi dia nggak sebelah sadar kanan Madya itu muda ini konsekuensinya itu sama loh gitu loh. dengan butir Lebih berat periode lagi jabatan gitu yang loh kan. pertama. Sama banget. Kita lihat ya, mengakuisisi data, mereview konten, mengintegrasikan. Mengakuisisi data, mereview konten, Nanti dan itu mengintegrasikan. arahnya Sama persis. kalau di Karena memang luar PROR volume Madya 8 ini itu harus adalah minimal jabatannya itu koordinator. akumulasi dari Ya dia kayaknya mau ngejar yang struktural periode gitu, enggak duduknya mau. Bapak dan Ibu plus Nah, dia satu sembunyi periode aja sampai sebelum. sekarang. Jadi kalau Tapi misalnya kapan nggak ada tahu maintenance nih ya, pensiun untuk kali. ngedapetin yang sebelah Kan kanan nggak ini fair itu adalah itu selama harusnya Bapak dan Ibu di dia 3B dan dia nggak dan di aktif, 3A. pasif lah Kalau tidak ada maintenance. di Kalau ada organisasi maintenance itu satu pasif. periode berarti satu periode Nah, terus maintenance plus harusnya kan selama di 3B. ya harus Gitu ya di Bapak dan leader Ibu lah, semuanya. gitu lah, koordinator. Jadi 8 ini bukan Enggak, untuk satu kalau nggak periode disuruh tapi 2 apa, periode. ya Gitu. Dan gitu. sama persis Cuek lah yang gitu. tengah di pertama dengan yang sebelah Gua kanan di mau muda. tak Begitu juga protes, selanjutnya cuman tak enak juga. untuk dari muda naik ke madya. Yang pakai bapak Sebelah kanan banyak ini di sama PRO, persis bingung dengan loh, madya yang karena ada di aku tengah ini. bersyukur di sini Gitu ya. Dan bukitnya volumenya aman, juga gitu, berlaku paling sama. jauh ini Itu kan. di periode duduk dan Udah, satu periode kan sebelumnya naik kapal sampai di dengan HSE, aku utama. Katimnya kan. Seperti Tak itu ya naik Bapak dan Ibu. Kita laporan coba. HSE aja Ini sampai turun tulisannya memang nggak kecil-kecil ada sekali ya. laporan. Ngapain coba kerja? Karena memang saya melihat ini sebenarnya mau menjelaskan cara bacanya gitu kan supaya Bapak dan Ibu nggak bingung saat Bapak dan Ibu mempelajari juknisnya. Tapi mungkin masih bisa tetap dibaca sedikit ya. Kalau ahli madya itu dia harus melaksanakan proses pengambilan data atau mengakuisisi data tidak terstruktur atau melakukan kegiatan prekayasaan fitur, mendesain arsitektur data warehouse, melakukan pengelolaan data, mengelola data warehouse, melakukan pemrosesan data, melakukan transformasi data 3 dimensi, kemudian melakukan data mining, menciptakan algoritma yang sesuai kebutuhan atau menganalisis algoritma yang sesuai atau mereview algoritma yang dihasilkan atau diterapkan atau menemukan pola data 3 dimensi. Kemudian atau melakukan data summarization menggunakan kategorisasi pada data 3 dimensi atau data rescaling pada data 3 dimensi atau data scoring pada data 3 dimensi atau metode lainnya pada data 3 dimensi atau mengelola keberlangsungan data. Kemudian melakukan
melakukan interpretasi Nggak ada, data dia secara jadi tugas kan inferensial, jadi ngepus dan bawahnya lagi toh. selanjutnya proceeding ilmiah terindeks Jadi kalau nggak global mau sekolah, dan itu jurnal jadi ilmiah melanggar aturan kan terindeks gitu loh kan. global. Kalau Gitu. perihal jurnal ilmiah ini mungkin tidak jadi masalah ya bagi Bapak dan Ibu semua yang ada di BRIN, karena memang kan kita sekarang pola Ya, kerjanya gimana? kolaborasi ya, apalagi Ya kalau kamu dulu lah, misalnya nanti aku analis data ilmiah ini Lah, aku kan tempatnya nggak di ada PROR gitu beban. kan, dia pasti akan bekerja sama dengan para Lah, aku peneliti kan di ngurusin dalamnya. anu Jadi target Mas. ini Aku backup sama dengan rumah apa Mas. yang menjadi target dari peneliti itu sendiri gitu kan. Jadi justru jumlah satu kedikitan mungkin ya, kalau Adi yang terintegrasi di PROR. Gitu. Nah ini untuk ahli Gimana? utamanya, Dikelabui semua. itu sama ya cara bacanya. Ini saya baca yang tengahnya saja untuk Bapak dan Ibu setelah duduk dan naik pangkatnya. Ini ada mendesain arsitektur data warehouse, melakukan transformasi data lebih dari 3 dimensi. Nah, kalau nanti ada yang nanya, apa maksudnya 3 dimensi? Gitu kan, ada 3 dimensi, 2 dimensi, misalnya gitu, apa ini dimensi? Nanti Bapak dan Ibu bisa pelajari di juknisnya, itu kita sudah detail sekali menjelaskan definisinya gitu. Misalnya, apa itu data summarization, apa itu Jadi sebenarnya kalau apa kita ini di bawah inferensia lapangan ya, misalnya. Nah itu bawah sudah sama ada deadline di gitu. juknisnya, nanti Minta kita itu kan bisa teman semua tuh ya, yang kayak teguh. pelajari Kan Dimas sama-sama, kan atau udah di jika rolling ya, ada yang udah di belum jelas backup nanti kan juga bisa langsung di kontak ke tempat lain, kami pusat gitu. lain. Atau Mereka mungkin kan gitu. sebenarnya rekan-rekan Bapak dan Ibu di Jadi PROR nggak juga enak juga apa ada yang kita paham, udah nanti bisa nyaman saling sini nggak rolling belajar misalkan sama-sama gitu ya. Ini Dimas kita juga Risma di menyusunnya rolling bukan kan. berarti karena yang menyampaikan dari Ya cuma dia SDMI yang bukan berarti kan yang nyusun juga pure semua orang ya nggak tahu SDMI, itu kan karena kan kita kebijakan juga SDM orang ya kepegawaian yang tidak akan paham ya teknis ini. katanya Jadi sih pada saat penyusunan pun kita kalau menyertakan rekan-rekan yang infonya di memang sana terlibat tuh langsung info umum lah ya di kalau yang di kegiatan rolling itu tuh data ada ilmiah ini, misalnya potensi kayak Pak jadi Zainal, Pak pejabat Slamet, gitu kan, Mas Cahyo. Jadi kita tapi nggak tahu juga memang sih tim yang menggunakan para expert di bidangnya, tapi kan jadi seperti itu. ya nggak tahu lah aku. Ya kayak Ini gitu ketentuannya, nggak periodenya paham itu untuk analis tinggal data situ kan ilmiah itu berarti 5 yang tahun. Ini balik main lagi, di ini ketentuan draw saat yang ini. masih Nanti ada jika ya ada Fahru paling sudah ada turunan dari Permen Satu 1 ya, Christian itu seperti boleh apa detailnya mungkin bisa berubah, bisa Susana jadi Faru tetap baru sama gitu. Rizky Tapi yang berlaku itu saat ya ini ya langsung seperti kan ini. Untuk 4 JF Nah, baru, Fahru Adi, juga API, Kurator, dan Penata itu periode waktunya 5 tahun. kemarin sih Jadi kirim-kirim bedanya dengan belum peneliti, ada kalau peneliti 4 tahun dan bisa respon 2 juga dari periode, itu kalau API, Adi, terus KKH, dan masukan Penata dia 5 tahun dan ya tidak bisa marah-marah dia katanya perpanjangan 2 periode gitu. Jadi ya cuma akhirnya 1 periode. Kalau diperpanjang tidak kontrak lagi setahun bisa memenuhi HKM periodisasinya, maka diberhentikan dari kalau tahun depan jabatan ya nggak tahu lagi adinya. gitu Gitu. ini Ini sama dengan yang jabatan fungsional masih lainnya. Pemberhentiannya itu jika mengundurkan diri, diberhentikan memperjuangkan sebagai dia PNS, diberhentikan sementara sebagai PNS, cuti di luar tanggungan negara, menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, ditugaskan secara penuh di luar ya CF dan tidak memenuhi syarat jabatan. ya Dan pasti untuk yang bisa lah mengundurkan nanti mau diri belajar yang dan tidak memenuhi syarat jabatan itu tidak dapat diangkat kembali ke jabatan fungsional ini. Nah ini untuk sistem informasinya. ya Saat gitu ya ini itu yang in-passingnya masih menggunakan CG, jadi PSDKK ya karena in-passing masih dibuka sampai ini ada 15 tuh Juli banyak kontrol 2023 bagi karena Bapak dan Ibu ya kan per 5 yang tahun berminat untuk kontraknya itu kejabatan fungsional analis data nanti ilmiah ikut bisa 5 tahun itu mengikuti terus tidak in-passing otomatis pada link langsung berikut. diperpanjang jadi ikut Nanti setelah diklik tampilannya akan seperti ini. kalau Bapak umurnya dan Ibu lewat silakan dari yang mengisi requirement kan nggak bisa data-data ikut ini secara lengkap, dan kami mohon itu tinggal sekali 5 tahun datanya tuh itu yang mikir jangan kalau salah, dari karena awalnya agar nih Bar memudahkan dia kami masuk swasta juga ya tim itu sekretariat dapatnya tuh untuk jauh gitu loh maksudnya tuh apa ya, sama-sama nggak mencocokkan pasti data gitu loh Bapak dan kan ya Ibu, kan karena kami beberapa kali ada yang misalnya data di jauh ininya DRH-nya jauh dapatnya sama gitu kan data yang di ijazahnya beda gitu. Nama loh, padahal namanya, masa maksudnya ya nama kalau dia sendiri salah keluar ketik ya gitu kan, namanya ya udah kan tempat masuknya ya lahirnya. Nah itu standar aja akhirnya akan berarti di sana nggak ada memperlambat yang proses in-passingnya Bapak dan Ibu sendiri gitu kan. Kalau misalnya datanya ada yang tidak sesuai atau membingungkan, nanti kami kan harus konfirmasi dulu ke Bapak dan Ibu. Padahal kan penilaiannya saja Bapak dan Ibu sudah menunggu 1 bulan ya, karena jika Bapak dan Ibu submit di bulan Maret, kami baru akan in-passing di awal April. Submit April, kami akan sidangkan di awal Mei gitu. Submit di Mei, kami akan sidangkan di awal Juli, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Di awal Juni seperti itu. Jadi kami akan tunggu
1 bulan untuk kami sidangkan di awal bulan berikutnya. Jadi Gitu. kami mohon data-datanya itu sudah lengkap, sudah tepat gitu, Mas, sehingga tolong dong, tidak Mas. Oper sini dah. prosesnya Saya bisa bantu lebih nih. cepat. Kalau di Jawa Timur, Silakan diisi, nanti Tengah-tengah ya, akan tengah ya. kalau di masuk Lumajang itu kan saya konfirmasi ke email Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi emailnya di sini dipastikan ya Bapak dan Ibu nggak salah. Karena nanti banyak yang saya kok nggak dapat konfirmasi apa-apa gitu. Oh, ternyata oh iya saya lupa yang saya masukkan email yang ini gitu ya. Itu diperhatikan ya Bapak dan Ibu ya. Email yang nanti akan ada konfirmasi lewat email untuk aktivasi akunnya. Jadi diperhatikan lagi email yang didaftarkan. Kamu nggak kepikiran Nah, S3 aja? kemudian Bapak dan Ibu bisa ngisi SK tanggal terakhirnya Loh, di S3 ngajak anak submit istri gitu ya. lah. Dan ketentuan yang tadi saya sampaikan itu ada surat pengalaman dari unit kerja, ada surat pengantar usulan dan daftar riwayat hidup. kalau mau dibeli jadi apa sih? Seperti itu. Nah, pengalaman yang Sama. sudah nih 2 tahun in passing, biasanya banyak yang dikembalikan itu karena DRH-nya. Karena kan kita tidak ada pakai HKM ya, bukti-bukti yang seperti tadi saya sampaikan di butir-butir yang di hasil kerja minimal tadi kan, kita hanya melihat pengalaman Bapak dan Ibu selama 2 tahun dan tidak terus-menerus. Nah, biasanya DRH yang disampaikan itu tuh tidak relate dengan pekerjaannya atau tidak bisa menggambarkan bahwa itu Bapak dan Ibu yang mengerjakannya. Apa intro? Gitu ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak dan Ibu Ya, ngasih bukti dukungnya KTI. Di KTI itu kan ada pengolahan datanya. Nah, tapi ternyata KTI-nya itu nggak ada nama Bapak dan Ibu. Lah terus kita tahu dari mana kalau Bapak dan Ibu terlibat dalam pengolahan data di KTI itu. Dan lagi pula pengolahan data itu kan sesuatu yang urgent ya. Jadi kalau misalnya sudah mengolah data dalam penelitian, pasti Bapak dan Ibu akan dimasukkan lah namanya di dalam KTI tersebut. Justru kalau misalnya nggak dimasukkan, berarti kan kami tidak melihat adanya pengakuan dari yang menuliskan KTI itu. Jadi itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga misalnya yang diberikan itu justru lebih banyak ke kegiatan penelitiannya, bukan ID-nya gitu kan, bukan pengolahan datanya. Nah, jadi harus dipastikan data-datanya itu sesuai, bukti dukungnya itu sesuai. Dan bukti dukungnya sebenarnya nggak harus banyak-banyak, nggak harus berhalaman sampai ratusan halaman. Kalau banyak justru membingungkan dari tim penilai. Yang tadinya bisa tim penilai ngelihat dari 2 bukti udah bagus nih, tiba-tiba lihat lagi ke belakang, wah kok kayaknya nggak tepat. Nah, akhirnya jadi mempengaruhi nih. Wah, ini kayaknya nggak tepat nih sebenarnya gitu. Jadi yang penting buktinya itu cukup 2 atau 3 bisa menggambarkan pengalaman selama 2 tahun dan itu memang tepat kegiatan analisis data ilmiah. Kalau misalnya ditanya lagi kegiatannya seperti apa? Tadi lihat di ruang di unsur dan subunsurnya, lihat di butir-butir kegiatannya, apa itu pekerjaan dari seorang analis data ilmiah. Nah, kemudian langsung kita ke perihal formasi gitu ya. Nah, ini ada indikator penetapan kebutuhan jabatannya. Lagi-lagi formasi ini menjadi sangat penting karena nanti ke depannya itu kan tidak ada lagi angka kredit dari butir kegiatan. Jadi yang menjadi patokan banget itu adalah formasi. Ya kan ya. Soalnya gini, kalau misalnya memang kita nggak tahu nih nanti Permen 1 itu seperti apa. Cuman kalau gambaran sekarang misalnya tidak ada pagernya, berarti bisa dimanapun kan. Kalau instansinya itu membolehkan. Adi itu bisa dimanapun, padahal dia nggak ngerjain kegiatan data nih, gitu kan, dia nggak ngerjain kegiatan data, dia ternyata lebih banyak nge-MC gitu misalnya, dia lebih banyak kehumasan, tapi karena dia JFAD, SKP-nya itu udah keluar, ya itu langkah kreditnya. Jadi ini pentingnya ada pagar formasi, jadi orang teman-teman di kepegawaian gitu kan, Mas Yoke dan rekan-rekan tuh ini banget itu harus berpatokan banget ya Mas ya sama formasi ini jadinya. Jadi jangan sampai ada yang ditempatkan di kehumasan nih seorang Adi gitu. Karena kan kalau kehumasan nanti dia nggak ada adinya nih. Tapi kalau secara angka kredit tetap bisa ada karena kan sekarang angka kreditnya itu SKP gitu. Itulah kenapa pentingnya formasi itu gitu. Jadi formasi itu menjadi hal yang sangat penting banget, jadi pagar banget gitu dan
dan Masya Allah itu. rekan-rekan di kepegawaian juga Jadi dia itu benar-benar untung anaknya tuh udah besar semua itu yang harus anaknya dua concern yang ke kecil situ tuh jadinya kan ya, tahun ini baik itu lulus untuk SMK. pengangkatan maupun Jadi untuk banyak kenaikan dia tuh mah jenjang kota jabatan loh. gitu. Terlebih Orang lagi Menpan RB suami juga sekarang kayaknya bekerja lebih di bangunan. lebih Jadi kalau pas lebih ada kenceng proyek nih ya reformasi ya, karena di kita rumah aja. beberapa kali dapat laporan nggak bisa Penghasilan diangkat kalau nggak ada yang formasinya gitu, anaknya dibalikin gede lagi kan lulus sama SMK Menpannya untuk gitu-gitu. bapaknya Jadi di bangunan. mohon perhatian dari Bapak dan Ibu semuanya yang Jadi memang kalau merasa ada butuh penghasilan otomatis adanya dari seorang analis TKI data itu terus ilmiah di menambah PROR-nya penghasilan. gitu. Jadi bisa dilihat ini loh Banggaan Anda kan katanya 600 atau 700 indikator-indikator untuk bisa ada seorang ADI di unit kerja Bapak dan Ibu. Yang pertama harus menunjukkan adanya jumlah target penambahan database atau data yang dikelola rata-rata per tahun. Gitu, ada database atau data yang dikelola per tahun. Sebenarnya data itu kan di mana aja pasti ada ya. bisa dihitung lagi. Pegawaian di unit-unit kerja manapun ada. Tinggal kita lihat ada berapa banyak sih data yang dibutuhkannya itu, ada berapa banyak data yang dikelola itu. Di kepegawaian itu pasti ada data yang dikelola Si gitu. datanya Apalagi itu di ya seumuran pusat penelitian gitu, pusat riset pasti ada banget data-data ya yang dia dikelola, data-data mengintetek penelitian tentunya kan salah satunya. tahunnya udah tua. Kemudian jumlah target program rata-rata per tahun. Nah, ada program apa saja di unit kerja Bapak dan Ibu per tahunnya itu. Itu ada program depository misalnya kan, Ya atau ada program pengelolaan data kepegawaian gitu, dan program-program lainnya yang ada di unit kerja Bapak dan Ibu. Kemudian ini untuk melihat kompleksitasnya itu ada 3. Kompleksitas rendah, sedang, dan tinggi. Kalau kompleksitas rendah itu dia hanya untuk berarti di unit Bapak dan Ibu hanya ada jenjang ADI pertama sampai madya. Ya, jadi kalau di rendah dan sedang itu menandakan bahwa di tempat Bapak dan Ibu hanya ada ADI pertama sampai dengan madya. Tapi kalau dia tinggi itu sampai dengan utama. Bedanya apa? Kalau yang rendah itu lingkup instansi, data yang dikelola lingkup instansi, berarti kompleksitasnya rendah. Kalau sedang itu data yang dikelola itu lingkupnya nasional. Tapi kalau kompleksitas tinggi itu data yang dikelola adalah lingkup internasional. Datanya bukan publish-nya. Jadi kalau misalnya data kita dipakai kok sama internasional, data kita dipakai kok sama nasional, ya semua data pasti bisa saja dipakai sesuai kebutuhan dari yang butuh data. Data kepegawaian BUSDM bisa dibutuhkan secara nasional kalau ada orang yang lagi pengen penelitian tentang kepegawaiannya BRIN. Gitu. Tapi bukan data itu yang kita maksud, tapi data yang dikelolanya. Jadi kalau misalnya data kepegawaian BRIN jelas, pasti itu data lingkup instansi. Gitu kan, nggak mungkin kita ngambil data pegawainya kementerian lain kita kelola gitu kan ya. Seperti itu. Nah, ini mengacunya dari mana nih? Target-target ini mengacunya dari Renstra 5 tahunan atau dokumen tertulis lainnya yang disahkan oleh pimpinan instansi atau pejabat tinggi media yang diberi kewenangan terkait dengan kegiatan analisis data ilmiah. Jadi ini bisa JPT Media Deputi ya, deputinya gitu kan, yang ditandatangani oleh deputinya atau ditandatangani oleh kepala BRIN gitu. Nah, kalau kemarin untuk analis pemanfaatan iptek itu sudah ada di Renstranya, jadi kita tinggal hitung. Nah, kebetulan untuk data ini sendiri itu di Renstra itu belum terlihat jumlahnya itu berapa yang menjadi target database yang dikelola BRIN per tahun itu berapa, sehingga kemarin kita kembalikan lagi nggak bisa kita hitung karena tidak ada dokumen acuannya, tidak ada validasinya berapa sih jumlah data yang dikelola sama BRIN ini, berapa target programnya, kompleksitasnya apa saja gitu, karena tidak ada ketentuan itu. Jadi kami dari tim Dirpj FPP tidak bisa
memvalidasi Nah, aku yang hitung-hitungannya pusing juga ini tersebut kan. sehingga kita kembalikan lagi Boncengan ke berempat udah nggak bisa, guru Pak. SDM. Dan ini Kasih salah ngadu satu kan langkah udah dari ya guru tinggi SDM lah ya untuk itu. bisa mengetahui itu Mas ya Mas Eko ya, aku, karena kan waduh. dari Bu SDM juga Iya, tidak tahu nih di PLN tuh jangan itu berapa target datanya gitu. Jadi Bapak dan mau beli Ibu mobil nggak tadi keluar. seperti yang Mas Eko sampaikan, Akhirnya mohon mau disampaikan, masing-masing sekarang dilaporkan kalau gitu kalau kan apa keluar saja yang motor menjadi masing-masing. target datanya ini supaya bisa kita jadikan satu dan bisa kita validasi hitungannya. Takut tuh ada anak ya. Nah, ini untuk formulanya. Gitu ya, ini formulanya cukup mudah. Jadi kalau dokumennya itu sudah Oh ya kamu benar, boncengin sudah semua, tepat nulis ibu gitu. sendiri. Saya sudah bisa lihat ada target Tinggal datanya, belanja saya gitu sudah kan. bisa Yang lihat mau ada belanja itu programnya istrimu. dan Kamu ada bawa pembagian anak. kompleksitasnya gitu kan. Gimana? Ya sudah, paling juga 5 menit selesai Mas ya, tinggal masukin Excel keluar formasinya berapa gitu. Dulu Tapi yang misalnya biasanya 2 agak bulan lama dilawan itu ya ini bisa tadi lah ya buat membutuhkan beli mobil. dokumen Ya, acuannya ini nih, singkat-singkat dokumen sama lah. acuannya ini yang Orang ya, biasanya itu lama gitu, nggak cuma di BRIN, di tempat-tempat lain juga yang minta rekomendasi kebutuhan formasi, di JF lain pun itu kesulitannya biasanya di dokumen acuannya, Ya, karena kan biasanya ya, dia kan masih tidak apa ya, yang menjadi target tuh sesuatu yang global gitu, nggak diidentifikasi secara detail gitu targetnya berapa. Ini saya contohkan, ini contoh ini sebenarnya ada di juknisnya. Jadi di suatu standarnya tuh unit dia punya 30.000 penambahan database primer dan sekunder. Di sini 30.000-nya kita asumsikan dia ada di dua-duanya ya. 30.000 ini internasional, 30.000 juga kepegawaian. Jadi total data di unit ini targetnya 60.000 gitu ya. Ini memang belum kita tuliskan. Jadi targetnya di sini kita asumsikan 60.000 dengan 30.000 tinggi, 30.000 rendah. Jadi nanti mohon diidentifikasi ya Bapak dan Ibu jumlah yang target kepegawaian berapa. Berarti kan itu skupnya misalnya instansi skupnya skop instansi target datanya 1.000. Skup nasional target datanya 2.000. Bisa beda-beda kan ya. Nah, kebetulan yang kita contohkan ini kita samakan. Gitu ya targetnya. Gitu targetnya kita samakan 30.000 baik untuk yang internasional maupun untuk yang instansi gitu. Tapi nanti Bapak dan Ibu mohon diidentifikasi karena bisa jadi beda. Bisa jadi yang instansi cuman 1.000, yang nasional 5.000, yang internasionalnya ternyata 500 gitu. Bisa jadi beda-beda. Mohon diidentifikasi dan dituliskan. Kemudian ada 2 kegiatan atau 2 program yaitu Reposito produk iptek dalam cakupan internasional, Repo Depo, kemudian 1 kegiatan program kepegawaian internal instansi. Jadi programnya ada 2 untuk yang internasional dan 1 untuk yang instansi gitu. Nah, dari yang B ini kita bisa lihat berarti dia hanya ada kompleksitas tinggi dan kompleksitas rendah, nggak ada kompleksitas sedang. Tuh ya. Jadi kita masukkanlah ke rumus yang sebelumnya tadi, tinggal dimasukkan gampang 2/7.000 dikali 30.000 ditambah 2. Programnya ada berapa tadi? 2 kan yang internasional 2. Begitu juga selanjutnya. Nah, kalau sudah dihitung keluarlah dia ini 13, 19, 26. Nah, 13, 19, 26 ini itu yang di sini ya. Nah, berarti ini muda, madya, utama. Berarti 13 muda, 19 madya, 26 utama. Ya, betul kan? Ya, seperti itu. Kemudian yang rendah juga sama karena tadi kita asumsikan sama 30.000 ya. Jadi target datanya kita masukkan 30.000 juga. Kalau misalnya nanti ternyata yang instansinya cuma 2.000 ya berarti dikalinya 2.000 di sini. Gitu ya. Dan programnya kan cuma 1 nih, program kepegawaiannya aja. Jadi kalinya 1. Gitu. Sudah kita kali hasilnya 22, 16, 10. Kita lihat di sini. Rendah itu pertama muda madya. Berarti ini 22 ini pertama, 16 ini muda, 10 ini madya. Terus kita tinggal gabungkan. Tadi kan 13 ini punyanya muda ya. Berarti 22 ini pertama. Mudanya 13 ditambah 16, 29. Madyanya 19 ditambah 10, 29. Utamanya 26. Sudah. Totalnya dalam satu badan ini adalah 106 orang
analis Mineral. data ilmiah dengan terdiri dari 22 pertama, 29 muda, 29 madya, dan 26 utama. Seperti itu, cukup mudah ya Bapak dan Ibu semua untuk penghitungannya. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk perihal usulan kebutuhan ini nanti ya bisa ya Mas Yoko ya ini tinggal bersurat saja gitu kan seperti biasa. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator sekaligus MC. Silakan Mbak Kiki. Baik, terima kasih Ibu Mesya atas materi yang telah disampaikan. Kami buka untuk forum diskusi. Untuk satu penanya dulu, nanti langsung dijawab sama narasumber atau sama Pak Yoke selaku koordinator. Baik, saya buka pertanyaan dari yang sudah raise hand, Ibu Norika. Silakan disampaikan, Bu. Oke, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Mas Yoko. Saya ada pertanyaan tadi di chatroom juga. Batas waktu kita untuk membuat formasi, majuan formasi kapan ya? Kemudian melihat pemaparan tadi dari Mbak Mesya, artinya ini sangat, saya Nurika, belum perkenalan, saya Nurika mewakili Pak Ayom dari Direktorat Repositori Multimedia dan Pendidikan Ilmiah. Nah, Adi ini sebenarnya mungkin akan lebih banyak kebutuhan di direktorat kami ya, Bapak Ibu, seperti itu mungkin karena di repositori. Nah, terkait dengan kegiatan yang memang wajib serah wajib simpan, ini kan memungkinkan, apakah juga memungkinkan formasi ini Adi ada di Satker, di pusat riset, karena memang secara pengelolaan data primer itu kan juga ada di pusat riset ya Bapak Ibu. Jadi mohon pencerahannya Pak Yoke, Mbak Mesya, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Silakan Pak Yoke terlebih dahulu mungkin Pak. Enggak, ini Baik, terima kasih analis data Mbak Ufi dan ilmiah. juga Ibu Nurika. Mohon izin untuk Ya, ini paling dapat share screen terlebih dahulu. Bukan sosialisasi. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu? Belum Pak, masih hitam. Ya, sudah muncul Pak. Baik. Kan kata Izin menjawab tadi terkait dengan yang ditanyakan Bu Nurika. Jadi memang nantinya tindak lanjut dari pertemuan sosialisasi penyusunan ABK dan juga penghitungan formasi JFI, tentunya kami akan membuat surat berikutnya gitu ya, atau surat lanjutan dari Kepala BUSDM, kemudian nanti ditujukan ke Kepala OR, PR, kemudian ada deputi maupun direktorat yang memang di situ ada formasi untuk fungsional ADI, begitu ya. Jadi nanti suratnya insya Allah per hari ini. Nah, kemudian nanti di surat kami akan menyebutkan bahwasanya terakhir untuk Bapak Ibu mengumpulkan data itu di sekitar tanggal 31 Maret 2023. Karena kenapa kok lama sih Mas gitu ya? Karena kan kita tahu bahwasanya mungkin nanti lusa atau beberapa hari itu kita ada libur karena tadi ada hari raya Nyepi, kemudian juga ada awal puasa begitu ya, itu juga ada libur sehingga nanti kami itu koordinasi agak susah, makanya waktunya kami berhenti sampai dengan 31 Maret 2023 Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu gitu ya, dari surat tersebut nanti intinya kami menginginkan bahwasanya di masing-masing unit kerja itu melengkapi gitu ya dengan Excel gitu ya yang sudah kami siapkan nanti di masing-masing foldernya, bahwasanya intinya itu mengisi seperti yang disampaikan oleh Mbak Mesya tadi gitu ya, bahwasanya untuk menghitung formasi itu kan ada 2 indikator ya tadi Mbak Mesya ya. Jadi yang pertama tentunya adalah database atau data yang dikelola gitu ya. Nanti mohon Bapak Ibu bisa membreakdown gitu jenis datanya itu apa aja sih gitu. Jadi misalnya A, B, C dan sebagainya, dan jangan lupa tentunya menyebutkan kuantitasnya gitu ya. Nah, selain itu tentunya Bapak Ibu juga sudah bisa mulai memilah
tingkat Ada kompleksitas batasan dari tadi yang kualifikasi ya. dipaparkan Mbak Misha. Karena dengan adanya tingkat kompleksitas tersebut, kita nanti bisa Nah itu gimana? Kita harus mengestimasi, tetap oh ternyata di tetap unit diunggah. kerja Bapak Ibu itu hanya cukup Ya paling enggak berapa diisi tahun ADI lah. jenjang pertama dan muda, begitu ya. Jadi nanti sudah ketahuan. Nah, tentunya nanti Ya gitu itu. ya, Kalau S2 kan tidak boleh. serta-merta hanya rekapnya ya Mbak Misha ya, karena kan Golongan biar berarti ya. bagaimanapun Teknik walaupun golongan. dalam satu atap gitu ya, nanti Mbak Misha dan kawan-kawan, tentunya tadi ada Mbak Debbie gitu ya. Halo Mbak Debbie, selaku PSI untuk CFAD di tempat Mbak Misha akan meng-cross-check dokumennya dari link yang sudah kami Iyalah pasti. siapkan. Jadi link tersebut untuk mengakomodir Iyalah. dokumen pendukung dari data yang Bapak Ibu serahkan ke kami, gitu ya. Nah tadi gitu ya, setelah nanti ini terkirimkan di file mungkin Bitly yang kami share melalui surat resmi gitu ya, surat kami akan melakukan cross check internal. Yang dimaksud cross check internal itu antara BSDM dengan unit kerja, gitu ya. Misalnya di tempat Bu Norika, gitu ya, mungkin nanti kami ada PIC untuk melakukan cross check verifikasi validasi, gitu ya. Walaupun tadi Mbak Mesya itu juga di print gitu kan, tentunya kita dalam tanda kutip malu ya Bapak Ibu ya kalau kita menyetorkan data itu yang apa adanya, mungkin nanti nggak tepat dan lain sebagainya gitu. Makanya nanti kita ada proses verbal itu sekitar tanggal 3 sampai dengan 7 April. Kemudian setelah ini nanti kita dalam tanda kutip datanya itu lengkap dan tepat insya Allah gitu ya. Barulah kami mengirimkan nota dinas ke SDMI itu perkiraan nanti ya di tanggal 10. Nantinya di tempat Mbak Nisa kami harapkan ya dalam rentang waktu 5 hari kerja itu sudah bisa melakukan cross check gitu ya. Nah nanti mungkin kalau Mbak Nisa mungkin cepat gitu ya, tapi nanti siapa tahu di tempatnya Mbak Nisa, Mbak Debbie menemukan kekurangan itu bisa berkomunikasi dengan kita gitu. Nah mungkin di tanggal-tanggal itulah juga kami dari BSDM akan sering dalam tanda kutip mengganggu Bapak Ibu, terutama PIC ya, PIC mungkin nanti yang ditugaskan gitu ya, ditugaskan untuk koordinator dalam rangka penyusunan gitu ya, mengkoordinasikan penyusunan formasi CFAD ini nanti siapa gitu ya, nanti mungkin oh misalnya kurang ini, oh ini kok nggak ada, kok ini nggak ini, dan sebagainya itu ya, nanti siapa tahu ya, karena kan mungkin Mbak Misha dan kawan-kawan itu lebih jeli gitu ya, dan lebih paham terkait dengan ADI ini. Nah harapannya di tanggal 14 April itu sudah selesai Bu Nurika gitu ya, dan di tanggal 17 kami akan mengajukan permohonan penetapan formasi CFAD ini ke Pan RB. Nah untuk kalau sudah nyampe di Pan RB kita tidak bisa mengestimasi ya kira-kira kapan selesainya, mungkin kalau mereka moodnya lagi baik gitu ya, nah itu bisa mungkin dalam rentang waktu 1 minggu itu mungkin penetapan formasinya sudah bisa selesai. Mungkin itu jawaban yang pertama ya Bu Nurika. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada teknisinya? Tidak Mas, terima kasih. Baik, nah kemudian menyambung yang kedua, ini juga tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Harif selaku koordinator fungsi organisasi di BSDM beserta tim gitu ya, karena dari hasil evaluasi kemudian tadi mungkin dari yang dilakukan oleh timnya Mas Harif gitu ya, akhirnya ini banyak gitu ya formasi untuk CFAD ini tersebar di direktorat maupun pusat riset gitu ya. Nah nanti mungkin kalau Mas Harif mau menambahkan detailnya monggo gitu ya. Jadi memang sangat memungkinkan gitu ya bahwasanya tidak hanya di tempat Mbak Norika saja gitu ya, tapi di PR-PR inilah gitu ya akan ada fungsional ADI, tetapi untuk jumlahnya atau kuantitas per jenjangnya justru ini nanti yang menjadi ketentuan gitu ya, perhitungan kita mulai dalam rentang waktu 2 minggu ini gitu ya. Semakin tadi Bapak Ibu detail gitu ya membreakdown data yang sebagai dasar perhitungan, nanti mungkin kita akan mendapatkan perhitungan yang secara tepat pula ya, dan tentunya kami sampaikan jangan lupa bukti dukungnya ya Mbak Misha ya, jadi bukan hanya sekedar rekapnya gitu ya. Nanti dari data yang distorkan Bapak Ibu tadi sekitar tanggal 31 Maret gitu ya, itu kita bisa ketahuan per unit kerjanya, matianya berapa, gitu ya, utamanya berapa, itu kalau tadi berdasarkan data yang kompleksitasnya tinggi gitu ya, kemudian pertama mudahnya itu juga akan ketahuan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kami harapkan nanti mohon kerjasamanya gitu ya. Insya Allah di tanggal 31 itu kita sudah mengetahui dalam tanda kutip draft awal begitu ya untuk jumlah per jenjang fungsional ADI di masing-masing unit kerjanya
Kalau Jadi di begitu Indonesia Mbak kan Norika. gaduh-gaduh gitu. Terima kasih Pak Mas Joko. Berarti nanti ada surat dari Apanya? Ya, BUSDM insya ya Allah habis hari ini ini ya. nanti akan Iya. ada permohonan. Terima kasih. Ya lah, nggak Sama-sama. tahu ya. Mungkin Mas Arif Ya, mau kemarin yang menambahkan JNI itu terkait dengan soalnya orang kita peta semua. jabatan gitu ya di Kapal Cina, fungsional AD sendiri Mas. kapal Indonesia. Oke, mungkin belum. Kalau enggak, saya kembalikan ke Mbak Upi selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoke. Dari Ibu Meisya, ada tambahan dari pertanyaan Ibu Nurika? Sudah cukup karena memang langsung ke Mas Yoke ya. Baik Ibu. Kami buka lagi untuk satu penanya berikutnya. Ini yang sudah raise hand, Ibu Rai Septianis. Silahkan disampaikan, Bu. Ya, makasih Mbak atas waktunya. Mohon maaf pimpinan kami tidak bisa mengikuti Zoom ini, cuman ada berapa amanat gitu. Namanya amanat harus disampaikan ya Mas Yoke ya, Mbak Meisya. Terkait dengan yang namanya analis data ilmiah ini, apakah ini kan membuat database ya, database setiap PR pasti berkeinginan untuk membuat database gitu kan. Nah, untuk posisi ini, apakah ini maksimalnya berapa? Minimal untuk kebutuhan analis data ilmiah itu berapa ya? Kalau di luar dari hitungan rumus itu ya, hitungan rumusnya kayak ngelihatnya pusing sekali. Apakah ada pendampingan nanti dari BUSDM untuk formulasi hal tersebut, karena setiap carriers itu punya kebutuhan untuk membuat database. Dan memang ukurannya besar ya, database-nya itu 30.000 ya, tadi 30.000 database. Nah, itu amanat pimpinan seperti itu, apakah minimal standarnya itu setiap PR itu berapa ya? Karena akan posisikan ke setiap carriers nanti untuk ADI-nya ini. Terima kasih. Itu minimal ya kalau. Baik, terima kasih Ibu Rai. Baik, mungkin yang pertama dijawab oleh Ibu Meisya. Silakan Ibu. Ya, baik Ibu Rai, mohon izin tadi yang 30.000 itu contoh ya Bu ya, yang kita contohkan gitu, yang menjadi target data dari suatu unit itu adalah 30.000 data contohnya. Nah kalau ditanya minimal ADI-nya berapa, itu kita nggak bisa tahu kalau kita belum lihat ada berapa jumlah target database di tempat Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak dan Ibu tidak ada data yang dikelola, ya berarti tidak ada ADI. Gitu. Tapi kalau misalnya ada data yang dikelola cuma satu data nih, oh bisa jadi nggak ada juga karena cuma sedikit gitu satu kan. Tapi kalau ternyata oh iya di kita ada sekitar 10.000 data, nanti kita hitungkan Bu, baru bisa kita lihat berapa minimalnya ADI yang ada di tempat Bapak dan Ibu semua. Jadi tadi yang Mas Yoke sampaikan, mohon ada rekapitulasi gitu kan, database yang disusun oleh PROR beserta link buktinya gitu paling lambat 31 Maret 2023 ya Mas Yoke ya. Nah setelah itu dikumpulkan baru kita bisa menghitung Bu berapa analis data ilmiah di tempat Bapak dan Ibu. Ya sebenarnya itu bukan buat ambil rumah. Masih di mute Bu? Bangun rumah. Berarti direkapitulasi dulu kebutuhan datanya berapa ya jumlahnya, baru bisa terlihat kebutuhan si ADI-nya ini. Mungkin Ya, itu betul. ya. Itu kalau misalkan ingin pindah Japung dari misalnya dari peneliti mau ke ADI itu bagaimana? Tadi Bu, tadi kan pintu masuk untuk ke ADI itu ada 4 ya Bu. Yang pertama pengangkatan pertama itu untuk dari CPNS. Yang kedua ada perpindahan, 3 inpasing, 4 promosi. Nah biasanya masuk itu lewat perpindahan sama inpasing. Tapi kalau inpasing itu hanya dibuka ada 3 ketentuan. Pertama, JF baru. Yang kedua, ada urgensi nasional. Yang ketiga, ada perubahan ruang lingkup. Dan ADI ini kan termasuk masih masuk kategori JF baru, sehingga inpasingnya masih dibuka paling lambat 15 Juli 2023. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mau pindah ke ADI bisa masuk lewat inpasing dulu karena sangat memudahkan, tidak ada hasil kerja minimal, cukup menyertakan bukti pengalaman kerjanya. Seperti itu. Tadi juga sudah saya sampaikan linknya beserta screenshotan kalau Bapak dan Ibu sudah mengklik link tersebut. Seperti itu ya Bu. Baik, Terima kasih Mbak Meisya. dari Pak Yoga, apakah ada yang disampaikan Pak? Baik, makasih Bu Rey, Mbak Meisya. Jadi sekali lagi kami mengingatkan ya Bapak Ibu ya, insya Allah nanti per hari ini surat lanjutan dari Kepala BUSDM ke masing-masing Kepala Unit Kerja akan kami kirimkan gitu ya, bahwasanya inti dari surat tersebut gitu ya, kami akan meminta data beserta kelengkapannya terakhir itu di tanggal 31 Maret karena itulah sebagai dasar
perhitungan untuk tadi ya supaya mengetahui setiap jenjangnya, Sekarang karena ya. seperti yang disampaikan Mas Syarif gitu ya, bahwasanya peta jabatan kan rumahnya gitu ya, rumahnya untuk formasi ADI itu sudah tersebar di 12 OR dan 84 PR begitu ya, dan juga ada di direktorat-direktorat tertentu gitu ya. Nah, kemudian dari rumah yang atau peta jabatan tadi tentunya kan ada kamarnya masing-masing nih. Ada gambar. Jadi ya kamarnya itu ya untuk Arsitek. masing-masing JF gitu ya. Misalnya di PR itu kan misalnya ada fungsional ADI, kemudian ada peneliti, perekayasa, itu adalah kamar-kamarnya. Nah, untuk mengisi kamar-kamar tadi, makanya ya Bapak Ibu ya kami butuh kerjasamanya. Nah, kemudian pada saat nanti penyusunan gitu ya, Bapak Ibu menjumpai dalam tanda kutip kesusahan atau mungkin ada yang belum paham, nanti insya Allah pun dari kami ada PIC-nya dari BSDM. Biasanya kalau untuk fungsional ADI itu ada Mas Puji gitu ya. Kemudian nanti karena ini kan banyak gitu ya, mungkin nanti kami akan tambahkan, jadi Bapak Ibu bisa menjat itu hitungan per meter gitu. Apa dan jadwal teman-teman dari BSDM. Ya, kebetulan ya kan selama nanti 2-3 kan minggu di ini translate ke kami spek juga kan gitu. Spek kan nanti trade off kan. Kan nanti kan pemborongnya kan ngitung kalau pakai spek ini jatuh berapa. Oh, jadi ada opsi-opsi. Ya, gitu ya. itu wah Lewat ini. Yang ngasih Zoom opsinya ya kan gitu ya. gambarnya Sehingga harapannya tadi ya 31 Uangnya, itu kita gambar sudah tuh selesai, begitu kemudian udah keluar, minggu depannya kan tadi gambar kita kan nggak masuk kita ada cross-check spek, dan baru nggak kita ada, dia store cuman ke tempat Pak Mesya. ngitung volume. Begitu ya, Bure ya. Misalnya Mbak ini Upi. pakai Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Semoga dapat menjawab ya Ibu Rai Enggak, atas kalau pertanyaannya bahan tadi. enggak. Selanjutnya Enggak saya buka sampai- lagi enggak sampai satu merek ini, pertanyaan enggak. Saudara Enggak, Islam enggak, atas nama merek Esa Prakas. Jadi pakai batu merah. Oh ya, Kalau dari baik, tembok terima kan kasih dindingnya beda tuh. Bu Cianti, Mas Yoko dan Itu kan arsiteknya kan yang Mbak Meisa. Saya cuma ada satu pertanyaan aja. Tadi kan diminta untuk menyertakan bukti ya di spreadsheet. Nah ini buktinya adalah Cuman dia nggak ngeluarin sampai harga itu. untuk katakanlah data yang tersimpan di Ya misalnya dalam lantai 1 butuh Mungkin, ya terima kasih. berapa volumenya gitu. Baik, terima kasih. Mungkin dapat dijawab sama Pak Yoko ya terkait pengumpulan file. Silakan Pak. Lupa aku kan. dan melebarnya itu berapa? Baik, makasih Pak Esa. Nah, Nggak ada nanti melebar. kita akan koordinasi lebih lanjut lagi mungkin di Mbak Mesia ya Mbak ya. Nanti kita akan Detailnya kan detailkan gitu ya di surat. Jadi dokumen yang dibutuhkan itu apa? Misalnya kan kalau tadi kan di Terus begitu, oke. ada Kemarin nanti dia terkait nego, dengan wah ini Pak ternyata PK dari hitung awal ininya naiknya yang banyak disahkan. Pak gitu, Nah, nggak nutup kalau Pak di gitu. PK Terus dia ngasih opsi gimana kalau sudah ada yang tanda ganti tangani yang ya, kayak tapi gini, belum gitu. muncul Tapi ini terkait speknya dengan nggak tadi ya beda gitu. yang dibutuhkan oleh tim SMI gitu ya. Mungkin nanti bisa dibuatkan dokumen resmi begitu ya Mbak Misa ya, yang tentunya ditandatangani oleh eselon 1 dan 2-nya. Gitu. Mungkin Mbak Misa mau menambahkan, monggo. Iya, cukup Mas Yoko. Jadi memang kalau untuk 72. penghitungan di kami nanti harus ada dokumen lain yang ditandatangani disahkan Ya, oleh nggak harus, nggak minimal langsung JPT plug and Madianya plug gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya nih di PK-nya Bapak dan Ibu itu ternyata sudah ada target datanya itu berapa belakangnya gitu kan. ya. Itu tinggal ambil aja PK itu kasih ke Mas Yoko. Oh, Cukup, bawah, nggak harus bawahnya. ngisi yang tadi Mas Yoko ya. Gitu. Nah, yang sulit itu kalau di PK-nya belum ada. Berarti kan identifikasi dari awal, dari bawah. Belakang kok, belakang. Berapa nih target kita, Belakang berapa tuh yang ini. Nah, itu yang halaman jadi lama. belakang Tapi lah. kalau di PK yang ternyata sudah tertuliskan datanya berapa, tinggal kasih PK-nya saja. Enggak. Seperti itu. Kalau yang ini kotak sama terus ada tambahan. Baik, terima kasih kepada Pak Yoko Yang dan depan Indonesia. nggak ada Semoga dapat tambahannya, menjawab masih ya Pak Esa los. pertanyaannya. Saya buka lagi satu pertanyaan dari Pak Sunggi dari PR Antariksa. Silahkan Pak. Kalau yang dari atas melihat ke belakang berarti ada bawahnya. Ada gentengnya lah. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Saya cuma mau klarifikasi terkait jumlah data tadi itu apakah maksudnya jumlah data, misalnya kami kan di Antariksa tuh butuh data 24 iya, jam, itu misalnya pasti ada 12 sisa. jam berarti Belakang aku. Kosong. 24 data kali 365 hari kayak gitu. Apakah jumlah seperti itu ataukah jumlah byte atau jumlah apa untuk biar kami nggak bingung aja sih. Ini masih sisa. Klarifikasi aja. Nggak cukup Iya. kalau di apa?
Silakan Ini langsung. agak cukup kalau dipulir ke Ya, jumlah belakang. datanya itu mungkin bisa per judul kali Pak ya dianggapnya ya, per Ya title-nya itu. pokoknya Jadi misalnya itu data kalau per apa meter Pak? dihitung ya Data sekitar pengamatan apa gitu kan? juga Data mungkin 4 jutaan. 4 pengelolaan juta apa sampai gitu. 1,5 Nah, lah. jadi sesuai data apa itu Udah sama sebenarnya. tempe Jadi bukan per harinya. tadinya beta merah tapi dia Cuma nego, Pak, tapi ini lebih ke anu data bata apanya merahnya di itu. sini Tapi kalau nggak misalnya mau bagus. dibikinnya data per hari karena memang ternyata banyak banget dalam satu hari, bisa juga. Iya. Jadi data pengamatan bulan hari Senin, data pengamatan bulan bisa Tapi jadi aku, juga gitu. Jadi tergantung dari target di satuan kerjanya, percayanya karena dia kepentingan itu track dari recordnya bangunan, unit-unitnya gitu Pak. Kami tidak membatasi hal itu. jadi lebih banyak Baik Pak. bangunan kantor Sungging. daripada rumah tinggal. Jadi Oh ada. yang pakai Itu ya Pak ya. itu Jadi dia tergantung udah biasa dari pakai. unitnya masing-masing ya Pak ya. Butuhnya datanya seperti apa. Bahan bangunannya di Baik, nanti kami ada di bawah juga. kami konsultasikan Bawah lagi semua. Bapak. Setelah Kecuali itu. kalau pasir gitu baru Terima kasih. lokal sini. Baik, Main semua bawa pertanyaan selanjutnya dari Pak Khairul Rizal, silakan disampaikan. Terus kayak Ya, terima kasih semua banyak Bu kayak Mesa, yang Bapak Ibu non bahan sekalian. bangunan ya kayak kloset apa. Saya dari juga Direktorat jadi dia ada Pengukuran dan kerjasama Indikator sama kayak toko di Deputi Research semua dan sampai pintu kayak gini Kebijakan dia Riset dan Inovasi. Nah, salah satu yang ini tugas kayak kami gini. adalah yang paling besar Kalau anu rayap mah. Nah itu kayu Irian gimana Mas? Itu aja kemarin kan saya tanyakan tadi sebenarnya mirip pakai dengan anterpal Pak tuh penanya tak buka sebelumnya. dimakan juga Yang dimaksud dengan jumlah itu walaupun nggak semua apa ya? beberapa papan Kita mengeksersis akhirnya sekarang kebutuhan. nggak tak pakein terpal itu udah hujan-hujan Dia aja. Walaupun kalau dari judul 6 Nggak ada itu layapnya sekarang. jumlah datanya itu beda. SDKI itu ada contoh ya, ada 3 modul. Ya harusnya sih ya, tadinya kan biar yang bersih satu ternyata modul itu malah 52.000 rumah gitu. tangga misalnya, 52.000 minimal ya, itu 52.000 wanita usia subur. Yang dulu Untuk mah yang 440 rumah lama itu pertanyaan. yang sebelum dibangun Pertanyaan udah itu question dikirim apa lebih. variabel ya. Tinggal dikali aja ya. Pusat aja dia, ini mau ditinggalin kayak gini udah. Dibandingkan dengan survei lain yang mungkin cuma apa namanya 400 aja, iya. apa Aduh ini mau nggak mau ya jauh lebih kecil lah ini ya, kalau mungkin udah cuma kayak 1.300-an, dan ada beberapa survei kami itu yang data sekunder sebenarnya. Nah ini yang apa namanya, jadi walaupun dari judulnya sama cuma 6, tapi dari sisi jumlah datanya itu berbeda sekali. Jadi ini agak khawatirnya agak berbeda nanti antar unit ya. Kami yang apa namanya besi Genteng benang pres tuh loh. Punten terputus Bapak atau di saya? Ya sama Pak, sepertinya Bapaknya nge-freeze ya. Betul. Bocor ya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya karena belum selesai atau dijawab dulu Bu, tapi Bapaknya sepertinya tidak aktif ya. Sudah nangkep Mbak Mesya, mungkin hampir mirip ya dengan Pak Sungging tadi gitu. Iya, Bapaknya nge-freeze tapi dijawab nanti nggak dapat jawabannya. Iya ya. Baik. Baik, kita simpan dulu ya Bu ya Pak. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, Ibu Tita Puspitasari, silakan Bu. Terima kasih Mbak. Ini langsung saja, mungkin nggak jauh ya pertanyaannya terkait tadi jumlah data riset, karena kan tadi contohnya itu puluhan ribu ya. Puluhan ribu itu kualifikasinya seperti apa. Kalau di pusat kami kan memang datanya eksperimental ya, bukan data tadi kuantitatif data itu seperti apa gitu untuk apa namanya, untuk tipikal pusat riset yang sifatnya seperti kami yang bekerja di lab gitu. Sehingga akan apa namanya dalam implementasi tadi perhitungan kebutuhan analis data. Kami juga masih bingung sebetulnya dibutuhkan atau tidak ya untuk apa namanya, untuk pusat kami, karena kalau memang itu bisa membantu
proses tadi pengolahan data di tempat kami kan tentu saja kami sangat sangat membutuhkan gitu ya, tetapi apakah itu cukup untuk oleh periset saja gitu sehingga nanti perbedaannya antara periset tadi untuk mengolah data dengan tadi teman-teman di analis data ini ADI ini apakah tidak tumpang tindih gitu, kira-kira seperti itu. Kami masih bingung karena ini kan fungsional yang relatif baru juga buat kami gitu, jadi mungkin mohon ini juga penjelasan lebih lanjut. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Ibu Tita. Kami lanjutkan dulu dengan pertanyaan Pak Khairul. Rizal, silakan disampaikan kembali Pak lanjutan pertanyaannya. Ya mohon maaf tadi habis baterai. Tapi intinya saya sama concernnya adalah bagaimana menghitung tadi jumlah kuotanya ya. Melihat tadi dari sisi jumlah jumlah data aja, walaupun dari beberapa survei itu sangat bisa signifikan di tempat kami ya, dari satu survei ke survei lainnya. Itu yang pertama singkatnya. Yang kedua, masuk unsur kualitas ataupun kompleksitas tadi ya. Nah, bagaimana kita menjudge gitu ya, memberi kualifikasi tersebut, apakah sebuah dataset itu kompleks sekali, sedang atau rendah gitu tadi ya. Nah, tadi memang disebutkan akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya di surat ataupun bisa konsultasi, tapi setidaknya dari pertemuan ini kami dapat ide awal lah gitu ya. Saya tadi ngasih contoh aja beberapa kuesioner ya gitu, memang kalau menurut kami cukup kompleks sampai 400 pertanyaan, ada yang cuma 200-an gitu. Apakah itu juga terhitung kompleksitas? Nah, yang ketiga, ini mungkin secara umum tidak hanya apply ke ADI ya, data ilmiah, tapi juga mungkin kami di unit kerja membutuhkan kuota-kuota seperti ini ya. Sengaja kami angkat di sini karena ada kebijakan perekayasa di tempat kami akan dari peta jabatan tidak diperlukan kembali, sehingga perlu ada mutasi antar jabatan ataupun pindah unit kerja gitu ya. Tapi agak sulit kalau tanpa adanya kuota-kuota seperti ini gitu ya. Jangan-jangan nanti dipindahkan ke jabatan lain gitu, jabatan yang kita arahkan gitu ya, kita harapkan dia pindah, ternyata kuotanya sudah tidak ada. Ini kan ujung-ujungnya kalau ADI ini kan diskusi ini kita keluar kuota itu kan gitu ya, keluar angka berapa kebutuhan madya, berapa kebutuhan muda, semacam itu ya gitu. Jadi kita enak nanti dengan berdasarkan kuota itu dari resource yang ada bisa kita mintakan, atau dari jabatan orang yang ingin pindah jabatan kita dapatkan. Walaupun ini sifatnya follow up ya, tapi kami kira ini agak urgent di tempat kami karena adanya kebijakan yang terkait perekayasa. Mungkin demikian saja. Yang terakhir memang agak sedikit lebih generik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada dua penanya. Silahkan dijawab oleh Ibu Mesya terlebih dahulu, mungkin nanti dilanjutkan oleh Pak Yoke. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Khairul, saya coba jawab satu persatu pertanyaannya. Yang pertama, sama mungkin dengan Pak Sungging tadi ya Pak ya, perihal data itu kami serahkan ke unitnya masing-masing. Kalau memang dirasa 50.000 tadi ya, 50.000 yang disurvei, dengan satu survei itu 400 pertanyaan gitu ya, kalau dianggap satu hasil itu dibikin satu data itu bisa. Atau misalnya Bapak mau bikinnya jadi berarti nanti ada 50.000 data hanya untuk satu kegiatan ya Pak ya gitu, tergantung dari kebutuhan unitnya Pak. Kalau misalnya dirasa hasil survei itu bisa cukup, jadi kan gini, menjadi banyak itu untuk masukin ke format pengolahan datanya kan Pak ya. Tapi begitu dia sudah masuk di dalam entah itu Excel atau apapun alat pengolahan data, itu kan pas pengolahnya jadi cepat ya Pak. Betul kan Pak? Nah, sedangkan seorang data scientist ini, itu kan dia di bagian ngolah datanya itu kan Pak, urgennya. Kalau untuk masukin itu kan sebenarnya mungkin teman-teman keterampilan juga bisa gitu Pak. Gitu kan, kalau untuk memasukkan data ke dalam alat pengolahan datanya. Nah, seorang data scientist ini tugasnya itu kan melakukan pengolahan datanya itu Pak. Nah, jadi kalau misalnya hanya dilihat dari jumlah survei itu menurut saya masih kurang relevan ya Pak untuk kita hitung per person untuk jumlah data tadi.
Jadi mungkin bisa jadi kalau misalnya dalam satu kegiatan ada 3 modul, jadi bisa jadi mungkin dibikinnya jadi 3 data seperti itu. Karena urgensi ADI tadi ya pengolahan datanya, cleansing datanya, jadi bukan memasukkan data itu ke dalam alat pengolahan datanya itu. Gitu kan ya Pak. Tapi kembali lagi kami kembalikan ke unit kerja masing-masing karena yang paham kesulitannya, yang paham tingkat kesulitannya dan urgensinya seperti apa itu ada di unit kerjanya masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kompleksitas itu? Nah, tadi sudah saya sampaikan kompleksitas itu dibagi 3 Pak. Rendah, sedang, dan tinggi. Nah, ketiganya ini mempengaruhi ada tidaknya ADI jenjangnya. Jadi kalau rendah dan sedang itu jenjangnya hanya sampai madya, tapi kalau dia tinggi jenjangnya itu bisa sampai utama. Bedanya apa? Kalau yang rendah itu kalau dia datanya hanya lingkup instansinya. Gitu. Kalau Bapak surveinya hanya ke BRIN, datanya data BRIN aja, berarti itu masuknya rendah karena lingkup instansi. Tapi kalau surveinya itu untuk nasional, data yang dikelola itu data nasional, maka itu ke sedang. Tapi kalau datanya nasional dia ke tinggi. Seperti itu ya Pak. Itu untuk pembagian kompleksitasnya. Kemudian perihal yang tadi kuota. Nah, ini tadi Pak nanti kalau misalnya kita sudah susun semua, kita sudah hitung, angkanya sudah ada, mungkin nanti bisa ke tempatnya Mas Yoke gitu Mas Yoke ya untuk perihal berapa nih di OR saya, di deputi saya itu ada berapa formasinya untuk ADI ini gitu supaya rekan-rekan yang mau beralih itu bisa tahu kuotanya itu ada berapa. Tapi karena in-passing ya Pak, in-passing itu dibukanya hanya sampai 15 Juli, mungkin ada baiknya paralel saja kalau memang prekayasannya mau pindah ke ADI. Jadi paralel ikut in-passing, nanti kalau lolos itu setidaknya sudah punya sertifikat surat rekomendasi. Jadi nanti kalau ternyata ada nih informasinya ADI di Tirti gitu kan, ya udah tinggal langsung diangkat dan dilantik gitu. Tapi setidaknya sudah dapat dulu surat rekomendasi kelulusannya gitu ya Pak ya. Nah, dan pengangkatannya juga paling lambat 23 Agustus 2023. Itu saran saya. Jadi kalau memang mau ke ADI silakan paralel ikut dulu in-passing-nya. Karena kan ikut in-passing ini jabatannya tetap masih prekayasa, tidak akan diputus gitu kan. Kalau baru ikut in-passing, kecuali nanti udah dilantik di ADI baru diputus di prekayasanya. Seperti itu Pak dari saya untuk 3 pertanyaannya. Mungkin Mas Yoke mau menambahkan? Baik, terima kasih Mbak Upi, Mbak Misha, Pak Khairul gitu ya. Jadi kalau terkait tadi masalah formasi, Bapak Ibu tidak perlu khawatir gitu ya, tidak perlu dalam tanda kutip sedih gitu ya kalau sampai kekurangan, karena kalau untuk 11 JE Periset di lingkungan BRIN itu kan instansi pembinanya juga BRIN ya Mbak Mes ya. Jadi insya Allah terkait dengan formasi itu akan banyak gitu. Jadi tidak hanya ADI, peneliti, prekayasa dan lain sebagainya yang termasuk dalam 11 JE Periset itu insya Allah formasinya banyak. Tetapi, nah ini tetapi perlu diingat bahwasanya walaupun formasinya banyak, tetapi gitu ya, tadi kan ada peta jabatan yang sudah disusun oleh Mas Arif dan kawan-kawan gitu ya. Jadi mungkin hanya di unit kerja tertentu. Kalau tadi ternyata sampai ada case begitu ya disampaikan Pak Khairul, atau mungkin ada dalam tanda kutip ketakutan teman-teman tidak ada formasi di ini itu atau di unit kerjanya udah penuh begitu ya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena apa, nanti mungkin bisa mutasi internal, apalagi kan kalau masih dalam satu OR gitu ya, lintas PR itu kan enak gitu ya, karena seperti tadi gitu ya, kita tahu bahwasanya kalau PNS itu kan sebenarnya kan bersedia ditempatkan di mana saja begitu ya Mbak Misha ya. Nah ini kan mungkin kalau hanya lintas PR itu kan insya Allah kan mudah gitu ya. Nah masalah tadi terkait gitu ya, mengusulkan dulu atau nunggu formasi, benar seperti yang disampaikan Mbak Misha. Jadi kita bisa prosesnya secara paralel ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Tadi kalau untuk proses in-passing gitu ya, walaupun gitu ya Bapak Ibu hanya mengajukan portofolio, tapi tentunya di tempat Mbak Misha dan kawan-kawan itu kan juga ada telaah begitu ya. Telaah, cross check portofolio. Ya kalau lulus, kalau nggak lulus gimana? Mungkin nggak Mbak Misha?
Insya Allah mungkin enggak ya Mbak ya, mungkin ya ini. Tapi kalau nggak lulus ya nggak apa-apa, terserah Mbak Misha dan kawan-kawan gitu ya. Tapi sangat memungkinkan tidak lulus begitu ya. Jadi ada yang lulus, ada yang tidak. Nah nanti setelah lulus itu pun prosesnya masih panjang Bapak Ibu ya. Jadi nanti data yang disampaikan tim SDMI atau kalau di BSDM yang jenjang pertama dan muda itu kan di koordinator mutasi JI gitu ya. Nanti biasanya akan ada rapat daperjakat Bapak Ibu ya. Jadi rapat daperjakat itu akan ada satu cross check peta jabatan, benar nggak sih ini yang bersangkutan berada di unit kerja yang memang memiliki formasi untuk CFAD gitu ya. Nah kalau nggak ada satu berarti tentu dia nanti akan diarahkan pindah gitu ya atau mutasi internal gitu. Nah kemudian kalau ternyata memang berada di unit kerja gitu ya yang memiliki formasi CFAD kuncinya ada di 2 minggu ini gitu ya. Makanya kami harapkan Bapak Ibu mohon dicermati nanti dengan benar gitu ya. Jangan sampai ada yang kececer, ketinggalan ya Mbak Misha ya. Udah diajukan, Mbak Misha udah mengeluarkan, nanti ada yang komplain loh kok hasilnya segitu gitu ya. Walaupun gitu ya nanti mungkin yang akan dikeluarkan oleh instansi pembina dalam hal ini di tempatnya Mbak Misha adalah formasi secara gelondongan, tetapi biasanya di kami di BSDM gitu ya, itu kami akan membreakdown tadi ya, di mana totalnya ya sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Mbak Misha. Jadi gitu ya, harapannya kami mohon sekali lagi nanti di cross check lagi secara detail gitu, jangan sampai kelewatan sehingga Ibu sudah susun per unit kerja itu tidak ya dari yang dikeluarkan oleh Mbak Misha dan kawan-kawan. Mungkin sementara dari itu ada yang ditanyakan lagi Pak Khairul? Kalau enggak kami kembalikan ke Mbak Ubi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Misha dan Pak Yoke. Semoga dapat menjawab pertanyaan Pak Khairul tadi dengan Ibu Tita. Untuk penanya selanjutnya, silakan kepada Pak Susilo. Setelah itu akan saya bacakan pertanyaannya. Suara saya terdengar, Bu? Iya, sudah jelas, Bapak. Oke. Konfirmasi saja, tadi disampaikan Mbak Misha ya, ADI itu fokusnya ke pengolahan data gitu ya tadi ya. Kalau boleh langsung dijawab saja Mbak Misha. Bukan hanya fokus sih Pak sebenarnya, tapi maksudnya dia itu bukan untuk entry data gitu loh Pak. Tapi kalau dari fokusnya ya tadi yang saya sampaikan, bisa akuisisi data, bisa ke pengolahan datanya, bisa juga interpretasi datanya, penyampaian data seperti itu ya Pak. Oh, oke, berarti harus punya kemampuan selevel dengan perisetnya dong ya? Iya betul Pak, data scientist. Kami lanjutkan dulu aja kepada Pak Nugroho ya Pak. Silakan Pak Nugroho. Ya, makasih moderator. Yang kami hormati teman-teman di Biro OS. Dan mudah-mudahan ini suaranya lancar dan jelas ya. Saya pakai wifi-nya Brain nih. Iya Pak, tadi putus-putus Pak. Mungkin sekarang sudah bagus. Oke, saya kalau salah kalau putus-putus maaf, saya off cam aja biar lancar. Kebetulan kami diberi amanah sama pimpinan untuk membangun database nasional inventory. Kegiatannya dalam bentuk Global LCA Data Access. Kebetulan udah saya tulis juga di chatroom. Waktu di akhir tahun 2021 sebenarnya udah saya sempat sampaikan langsung ke PLT Biro SDM waktu itu. Berarti ya. Cuman waktu itu karena dikelompokkan yang backgroundnya teknik informatika di Pusdatin, jadi waktu itu kami nggak kebagian teman-teman yang backgroundnya IT. Nah sekarang mumpung sudah dibuka untuk data science, kami berharap kami mendapatkan alokasi untuk
teman-teman yang background-nya IT untuk membangun data science nasional life cycle inventory, karena kebutuhan ini sangat banyak ya untuk kebutuhan industri dan kebutuhan nasional, dan pekerjaannya sangat dynamic. Setiap hari itu bisa merubah data terkait dengan industrial proses dan termasuk supply chain global ya. Makasih. Mudah-mudahan bisa difasilitasi oleh teman-teman di OSD. Makasih Mbak Maisa. Baik, terima kasih Pak Nugroho. Bisa dijawab langsung oleh Ibu Mesya. Kemudian Pak Yoke, silakan Ibu. Ya, baik Bapak. Nah untuk itu karena memang sebenarnya jumlah ADI di BRIN juga belum begitu banyak ya Mas Yoke ya. Jadi dan tadi jumlah ADI-nya belum begitu banyak, pemetaannya juga masih belum jelas karena memang formasi tadi belum keluar gitu. Jadi makanya diadakan pertemuan ini Pak supaya kita bisa segera mengeluarkan jumlah formasi dan pemetaannya itu jadi lebih tepat gitu. Ini mau di mana, ADI yang sudah ada ini kompetensinya cukup untuk sesuai ke PR-PR mana saja misalnya gitu ya Pak ya. Sekarang ada. Tapi kalau misalnya permintaan tadi untuk membangun sistem misalnya itu mungkin nanti bisa kalau kita sendiri biasanya kita Pusdati Pak untuk meminta bantuan. Udah kalau itu udah dilakukan. Mas Hendro juga kebetulan S3-nya tentang life cycle inventory, banyak ngambil datanya ke pusat riset kami. Kalau diskusi dengan Pusdati itu udah intens Mbak dari sejak 2021. Dan kebetulan juga kami itu sudah membuat kerjasama juga dengan ITERA dan ITB karena kan di sana ada prodi data science ya. Jadi kami juga udah beberapa kali melatih di data science untuk bagaimana mendevelop data supply chain global dan industrial process database. Kira-kira itu. Ya, terima kasih. Baik Bapak. Kalau begitu berarti memang tinggal pemetaannya masuk ke di sini kira-kira ADI-nya mungkin bisa kapan gitu ya Pak ya membantu menyelesaikan pembangunan database ini. Bahkan dari Mas Hendro, beliau mengalokasikan beberapa staf untuk membantu database ini, Mbak Nisa sebagai dari Pusdatin ya. Baik Bapak, siap Bapak. Kalau dari kami dari Direktorat PJFPP, kami kan terkait pembinaan jabatan fungsionalnya Pak ya, sama untuk penghitungan formasinya. Jadi kalau kami selama memang ada tadi yang data-data tadi untuk menghitung sudah ada, akan kami hitungkan. Tapi perihal penempatan, kemudian terkait kepegawaian BRIN nanti ada di Biro SDM. Mungkin Mas Yoke dan rekan-rekan nanti ya Mas bisa. Mbak Maisa tambahan satu pertanyaan lagi. Saya agak sedikit masih bingung ya. Kalau di JF peneliti kan stafnya kan minimal media ya masuk ke dalam aktivitas ya, minimal S2 ya di dalam JF peneliti. Nah kalau nanti JF AD itu boleh start dari S1 ya? Dari bisa boleh. Ya? Jadi kalau ADI itu S1 itu sampai media. Kalau utama Oke, makasih. Ya itu penting soalnya. Nanti jangan-jangan JF ADI hanya dibuka untuk yang S2 ke atas kan repot juga. Bahkan kita juga nggak ada itu Pak, background pendidikan juga nggak ada. Jadi yang penting yang bersangkutan tuh memang jago aja ngolah datanya gitu. Karena kan ngolah data itu tidak harus sesuai pendidikan ya Pak ya. Ya. Bahkan ngolah data itu interdisiplinary sebenarnya. Ya, kalau kita semakin belajar praktek jadi expert juga gitu. Betul, makasih Mbak. Baik, seperti itu Pak Nugroho. Silakan Mas Yoka jika ada yang mau ditambahkan. Ya baik, makasih Mbak Mesya, Pak Nuk. Jadi ini sebenarnya tidak hanya di JFAD tetapi 11 JF lainnya, terutama yang 4 JF baru. Nah, kan kalau dari 4 JF baru itu gitu ya, yang belum mendapatkan formasi memang dari AD, tetapi misalnya kayak API, kemudian kurator, PPI, gitu ya, penata penerbitan ilmiah dan juga kurator koleksi hayati, itu kan sudah mendapatkan penetapan formasinya ya dari SDMI dan juga PAN-RB. Tetapi faktanya, realnya Mbak Mesya, Pak Nuk ya, ternyata tidak banyak gitu ya peminatnya yang masuk gitu ya. Misalnya contoh API itu kan dari Mbak Mesya waktu itu udah dapat banyak ratusan gitu, tapi ternyata pada saat kita lihat gitu ya, mungkin dari proses invasi kemarin kemudian dari sidang kok hanya sekitar
nggak nyampe 20 begitu. Nah ini apa yang terjadi gitu ya, kalau boleh bernyanyi lagunya Rosa itu pengen ku menangis Mbak Misha gitu ya, karena sebenarnya kamarnya itu banyak gitu ya. Monggo silakan diisi. Demikian juga untuk JFAD ini ya Pak Nugroho, Bapak Ibu Kepala OR, Kepala PR, Direktur gitu ya, Deputi, monggo yang memang SDM-nya itu berpotensi atau memang memiliki kualifikasi tadi ya, dan dianggap cakap seperti yang disampaikan tadi dalam pengembangan data ya, segera diarahkan, apalagi kalau yang bersangkutan itu masih berstatus jabatan pelaksana Pak Nugroho gitu ya. Jadi di BRIN ini ada sekitar 1.800-an SDM yang belum memiliki fungsional. Nah, padahal kita tahu di BRIN ini sendiri pun juga ada sekitar 50-an fungsional, gitu ya. Termasuk diantaranya nantinya, gitu ya. Kami harapkan teman-teman yang belum memiliki fungsional atau memang passionnya pengen bergelut dengan data terus, gitu ya. Monggo silakan nanti langsung segera proses paralel ke fungsional ADI melalui in-passing ini. Karena kapan tadi Mbak Misha mungkin bisa ditegaskan lagi, karena itu in-passing prosesnya mungkin lebih mudah gitu ya dibandingkan yang perpindahan jabatan gitu ya. Ya, kalau untuk in-passing terakhir itu submit ke kami 15 Juli 2023 dan terakhir pengangkatan 23 Agustus 2023. Nah, ya sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi submitnya itu Juli dan terakhirnya diangkat itu adalah Agustus. Agustus itu berarti dia sudah melalui proses baperjakat, kemudian seleksi di in-passing itu sudah selesai. Bukan baru mengajukan Agustus. Kalau lewat dari Agustus berarti prosesnya bukan in-passing lagi ya Mbak Misha ya. Itu nanti melalui mekanisme perpindahan jabatan yang nanti akan diatur tersendiri oleh timnya Mbak Misha dan kawan-kawan. Jadi sekali lagi kami mengingatkan Bapak Ibu, monggo silakan paralel dan segera diisi untuk fungsional yang baru seperti API, ADI, kemudian ada kurator koleksi melati dan juga PPI. Ini kami masih banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Adrin Tohari. Silakan disampaikan Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Pertanyaannya saya tulis di chat sebenarnya, tapi saya sampaikan saja secara lisan. Ini berkaitan dengan JFAD itu sendiri, sementara output kinerjanya apa ya? Karena kalau dia mengolah dan menganalisa data, berarti sebenarnya jabatan fungsional ini juga harus mempunyai background keahlian untuk bisa memahami data yang akan diolah dan dianalisa. Jadi pertanyaan saya dua, outputnya itu apa dan apakah background memang tidak perlu dalam jabatan fungsional sama TI beda Pak ya? Saya beda tadi memberikan dosen argumentasi kalau dia misalnya mengolah gempa, secara gempa, berarti dia harus paham juga terkait dengan gempa itu apa gitu, datanya itu seperti apa. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Baik, terima kasih Pak. Akan dijawab langsung oleh Ibu Mesya. Silakan. Ya, baik Bapak, outputnya itu apa? Ya itu tadi Pak, bisa yang saya tadi lihat disampaikan di HKM ya Pak, misalnya yang bersangkutan melakukan cleansing data gitu ya, hasil survei kan dilakukan data entry, dan data entry itu kan kadang-kadang ada yang mungkin masih tidak tepat pada saat masukannya gitu kan Pak ya. Terus ada yang tadinya misalnya nama Yoke gitu, yang satu huruf Yoke-nya huruf kecil Y-nya, ada yang satunya huruf besar, itu kan harus dirapikan gitu Pak ya. Itu juga salah satu tugasnya seorang analis data ilmiah. Nah, terus kemudian jika sudah mensamarisasi data gitu kan Pak, dari data yang banyak tadi ditarik garisnya, ini hasilnya seperti apa gitu kan. Nah, itu juga salah satu tugas dari seorang analis data gitu. Kalau misalnya ditanya background-nya itu harus sesuai atau tidak gitu. Jadi mungkin kalau ditanya dia harus detail paham kegiatan itu mungkin tidak gitu Pak. Tapi kalau dia harus tahu data apa itu pasti iya. Makanya kayak misalnya pengelolaan data kepegawaian, setidaknya kan seorang ADI itu harus tahu dulu ini
mau data apa nih, datanya mau diapain nih, seperti itu ya Pak. Tapi kalau dia harus paham banget, misalnya tadi tentang gempa, dia harus paham banget gempa itu tidak. Tapi kalau dia harus paham ini data tentang apa yang mau ditarik, proses itu pastinya gitu Pak. Makanya kenapa tadi juga disampaikan oleh Mas Yoke kalau di ORPR itu pasti ada adinya karena mereka masuk ke dalam riset itu juga gitu kan, bekerja sama dengan para peneliti untuk menghasilkan hasil riset yang lebih akurat gitu. Kenapa ada seorang adi itu setidaknya biar seorang peneliti bisa fokus riset gitu kan, jadi nanti yang ngolah datanya bisa ada teman-teman adinya. Jadi mereka tuh tidak terpisah banget gitu Pak. Sama kayak kita misalnya kan ke teman-teman Pusdatin minta tolong bikin sesuatu, kan teman-teman Pusdatin nggak bisa nggak paham tentang apa yang kita butuhkan kan Pak, pasti kita harus ceritakan dulu proses bisnisnya seperti apa, alurnya seperti apa, ini bagaimana maunya kayak gimana, baru setelah mereka paham mereka bisa bikinin. Tapi bukan berarti mereka harus detail banget kenapa ini nggak bisa kenapa kalau habis dari sini ke sini gitu kan, dia nggak harus tahu kenapanya, tapi dia harus tahu untuk apanya, seperti itu ya Pak. Terus terang masih bingung saya Mbak dengan penjelasannya, karena orang yang bisa menganalisa data ini kan analis data yang baik, data ilmiah. Berarti dia harus paham datanya itu. Kalau dia harus paham datanya itu, berarti dia harus punya background dari data. Akan diolah, berarti dia harus punya background dari keilmuan yang sumber datanya itu sendiri. Jadi kalau hanya sekedar mengisi data dan itu analis ya, tapi ya itu hanya ya sifatnya ya bukan analis menurut saya sih, kalau hanya cleansing data doang ya. Mahasiswa juga bisa itu. Analis itu dia mendampingi periset, tapi dia harus paham datanya. Data ini diperoleh dari metode ini, dia harus paham arti data itu apa, baru dia bisa melakukan analisa. Gitu. Begitu Mbak, menurut saya ya. Mohon maaf bila Pak. Ya. Harus izin Mbak, intinya begini Pak Adrin, harus selevel dengan perisetnya tadi disampaikan waktu pertanyaan saya. Jadi ya apa gunanya gitu kan, maksudnya dalam tanda kutip perisetnya sendiri sudah mampu menganalisis data gitu ya. Menganalisis data ya tentu periset itu mungkin ada, jangan disamakan dengan data kepegawaian ya Mbak. Misalkan yang disampaikan Pak Adrin itu kan data gempa itu kan juga kompleksitasnya sangat tinggi, tapi saya yakin maksud Pak Adrin perisetnya itu sendiri juga sudah mampu melakukan itu gitu. Itu sih ya. Baik Pak Susilo, Pak Adrin. Jadi kan kalau kita berbicara tentang data itu kan banyak sekali jenisnya ya Pak ya. Data itu kan ya. Yang dimaksud misalnya Bapak bilang data itu grafik itu kan grafik gempa tadi itu kan kalau saya nggak bisa ini bacanya. Maksudnya ini mau ada gempa atau enggak gitu kan. Nah seorang analis data itu kan bukan yang seperti yang membaca itu kan Pak. Tapi misalnya dia itu bisa Bapak sudah punya data apa, nanti tolong diolah dan kalau tadi dia harus selevel dengan perisetnya, betul Pak, dia harus sepemahaman dengan perisetnya. Dan memang kita juga seperti yang kita ketahui data scientist itu bukan cuman yang bisa Excel terus ditarik summarization, ditarik average, bukan seperti itu Pak ya, karena datanya juga bisa ribuan gitu kan. Mereka juga ngurusin yang namanya data warehouse. Kalau data warehouse kan udah banyak sekali datanya. Dan kenapa harus ada data analis dan bukan harus ada sebenarnya. Kenapa ada data analis, kenapa ada peneliti? Tadi balik lagi Pak, peneliti itu kan risetnya banyak ya Pak ya, sehingga dia bisa membagi fokusnya. Dia bisa bekerja sama dengan seorang adi gitu, untuk adi mengolah datanya, nanti mereka bersama-sama menganalisis hasil pengolahan datanya tadi. Gitu, bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya seorang peneliti merasa mampu untuk bisa menyelesaikannya sendiri, ya tidak jadi masalah juga Pak. Gitu, karena balik lagi tadi, data itu kompleks sekali dan memang banyak jenisnya. Kayak tadi misalnya Pak siapa tadi disampaikan, dia melakukan survei. Nah, kalau datanya bentuk data survei gitu hasil penelitiannya, nah itu kan mereka bisa data surveinya sampai 400 kuesioner, terus 50.000 yang diwawancara. Nah, itu juga data. Mungkin data ini berbeda dengan data yang tadi Bapak sampaikan, data gempa tadi gitu kan. Berbeda juga misalnya ada penelitian kualitatif yang sifatnya itu kata-kata
bukan angka. Nah, ini bagaimana mengolah datanya gitu kan Pak ya, tapi balik lagi seperti itu Pak. Jadi memang sesuai kebutuhan dari jenis risetnya itu sendiri gitu. Kalau misalnya kita lihat sekarang data kualitatif kan kita juga ada yang namanya NVivo sekarang kan Pak ya. Jadi bagaimana cara ngolah data seperti itu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah dia harus level dengan penelitinya, apakah dia harus paham background dari penelitiannya, itu tergantung kebutuhan dan jenis risetnya itu sendiri. Seperti itu Pak, dari yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Ya, terima kasih Ibu Mesya atas jawaban yang telah disampaikan. Sebelum ke penanya selanjutnya, Ibu izin saya mau membacakan pertanyaan yang ada di chat. Itu pertama, ini kebanyakan terkait untuk masuk ADI via in-passing atau promosi, apakah ada syarat dan batas usia yang masih diberlakukan? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana tunjangan ADI saat ini karena sepertinya belum ada dalam dokumen. Seperti itu Ibu, dua pertanyaan. Terima kasih. Baik, untuk in-passing itu sendiri tadi yang saya sampaikan bahwa perbedaannya dengan perpindahan jabatan yaitu di usia. Kalau perpindahan jabatan itu ada batasan usianya, kalau in-passing itu sendiri tidak ada batasan usia selama diangkat itu sebelum pensiun gitu. Jadi silahkan Bapak dan Ibu yang usianya udah mepet-mepet juga nggak apa-apa, yang penting bisa dipastikan sebelum pensiun itu bisa dilantik, itu untuk batasan usianya. Kemudian untuk tunjangannya itu sendiri tadi juga sudah saya sampaikan kalau memang kami sudah mengupayakan dan sudah mendapatkan izin prinsip dari Kemenq di bulan Agustus, tapi karena ada kepentingan nasional Menpan RB menginisiasikan untuk adanya perpres tunggal bagi jabatan-jabatan fungsional yang belum ada tunjangannya. Ya, yang sudah kami lakukan tadi di Kemenq dan Setnek menunggu perpres tunggal tadi. Jadi perpres tunggal itu akan menaungi JF-JF yang memang belum ada tunjangannya ataupun yang sedang mengajukan revisi tunjangan fungsionalnya. Dan kami kalau sudah seperti itu bolanya sudah tidak di kami juga masih tinggal menunggu dari Menpan RB bagaimana keberlanjutannya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman rekan-rekan semua, Bapak dan Ibu semua yang sudah duduk ke jabatan fungsional ADI, kami tidak bisa memastikan kapan terbitnya karena memang bolanya sudah bukan di kami tapi ada di Menpan RB, jadi tinggal menunggu seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga yang bertanya dapat memahami, dapat mengerti juga. Selanjutnya beberapa pertanyaan kembali bagi yang sudah rasakan kepada Bapak Mahfuz. Silakan Pak disampaikan. Pak Mahfuz. Baik. Oh, ya baik. Terima kasih. Boleh itu dipakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kampus. Saya Mahfud dari Pusat Riset dan Kekuatan Struktur. Tadi pertanyaan saya sama dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu siapa ya, saya kelewat tadi. Saya fokus pada masalah perhitungan formasi jabatan fungsional ADI ini. Jadi kalau yang seperti di pusat kami itu kan kegiatan data memang kita olah. Data itu banyak data-data yang eksperimental, data yang kita dapatkan dari sensor yang kita pasang untuk melihat ya kinerja dari satu desain atau satu struktur gitu. Kalau dari segi jumlah sih karena kita ambilnya itu berdasarkan time frame ya, waktu dan juga dalam waktu yang lama jumlahnya banyak, tapi kan itu data-data dari sensor yang eksperimental gitu ya, yang nanti juga biasanya diolah sendiri oleh para peneliti ataupun perekayasanya. Nanti saya agak kebingungan nih bagaimana tadi kan masih belum punya gambaran yang jelas ya. Tadi sampaikan untuk menghitung jumlah formasi itu ada contohnya 30.000 data. Kalau saya tangkap tadi kan data-data database yang diambil mungkin dari survei dan sebagainya itu. Nah pertanyaannya adalah kalau kaitan dengan yang pusat riset yang seperti tempat kami ini yang fokusnya atau yang kegiatannya itu sebagian besar adalah pengambilan data eksperimental dengan menggunakan sensor-sensor. Nah itu kira-kira seperti apa gambaran untuk menghitung kebutuhan dari JF ADI ini?
Itu mungkin pertanyaan mirip sih dengan yang Ibu tadi masalah pernah disampaikan juga, tapi saya belum menangkap ada jawabannya. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya, baik Bapak Mahfud, saya coba jawab pertanyaannya. Yang pertama, tadi itu hasil-hasil pengambilan data lewat sensor itu biasanya dituangkan dalam bentuk apa dan dia itu menjadi berapa data, gitu Pak. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah tahu berapa data itu, entah itu nanti mau dibikin per nama kegiatannya, entah itu mau dibikin per times-nya, itu diserahkan ke masing-masing unitnya ya Pak, karena yang tahu kompleksitasnya dan juga banyaknya dari data itu sendiri ada di unitnya masing-masing. Nanti kalau sudah didata berapa jumlahnya, baru bisa kita hitungkan ADI-nya. Nah, kalau perihal ADI-nya tadi, misalnya ini kan biasanya yang bisa baca cuman para penelitinya gitu kan, karena dia bukan data survei angka 1, 2, 3 gitu Pak ya, tapi lebih mungkin data apa, kode atau apa gitu nanti. Iya, betul. Nah, itu balik lagi tadi Pak yang saya sampaikan. Nah, nanti seorang pengolah data itu bisa mengkodifikasi dari kode tadi, misalnya data yang keluar itu 102. Nah, 102 itu kalau di pengolahan data berarti kita jadikan apa 1 misalnya. Gitu kan Pak ya? Atau jadi apa? Mungkin antar nanti ada apalah yang dilakukan oleh para teman-teman data scientist tadi gitu untuk menjembatani antara pemahaman tadi ya, pemahaman peneliti dan juga seorang ADI-nya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya apakah seorang ADI itu harus seorang peneliti karena dia nggak tahu background-nya seperti yang tadi disampaikan sama oleh Pak Adrin gitu dan Pak Susilo. Nah, balik lagi yang memahami itu semua kan dari pusat risetnya masing-masing ya Pak ya. Kalau memang merasa ini tidak bisa nih seorang ADI atau orang yang tidak tahu background-nya untuk melakukan pengolahan data ini gitu, ya sudah berarti memang tidak ada ADI di sana gitu. Tapi kalau misalnya ini bisa, ini kan tinggal ngolah data seperti ini kayak data survei atau mungkin nanti tinggal dikodifikasi sama teman-teman pengolah datanya, ya berarti bisa ada ADI di sana. Makanya tadi saya sampaikan ke Mas Yoke dengan jumlah ADI yang sudah ada sekarang itu kita belum tentu kompetensinya itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PROR-nya gitu. Seperti yang saya contohkan juga, misalnya saya analis kebijakan, pengalaman saya kan kebanyakan di JFPP gitu kan, Jabatan Fungsional Pengelolaan Kepegawaian. Tiba-tiba saya daftar di Deputi Kebijakan Pembangunan nih karena nggak ada formasi. Nah, belum tentu Deputi Kebijakan Pembangunan terima saya karena dilihatnya saya nggak punya kompetensi untuk membahas masalah kebijakan pembangunan. Misalnya seperti itu ya Pak, contohnya ya. Jadi balik lagi itu nanti formasi, penempatan itu nanti ada pembagian khususnya gitu Pak, disesuaikan dengan karakteristik dari PROR-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi dimungkinkan kalau misalnya kayak ada satu pusat riset yang memang tidak ada formasi untuk ADI ini ya Bu ya? Ya kalau memang ternyata tidak ada yang tidak dari PROR yang merasa tidak butuh, ya nanti dari teman-teman Biro SDM tidak akan mengeluarkan formasinya gitu. Bisa aja ya Mas Yoke ya? Iya, makasih Bu. Baik Bapak. Pak Yoke ada yang mau ditambahkan? Silakan. Terima kasih Mbak Ubi, Pak Mahfud. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya Mas Syarif dan kawan-kawan kan sudah melakukan evaluasi, cross check dan lain sebagainya begitu ya Pak ya terkait dengan fungsional ADI ini, dan telaah tersebut gitu ya akhirnya di semua OR, PR itu ada. Nah, masalah nanti gitu ya mau diisi atau tidak itu monggo saja gitu ya, tapi setidaknya rumahnya itu sudah ada begitu ya, nanti kamarnya mau ditempati atau tidak itu monggo. Nah, kalau memang itu Mas, jadi maaf Mas, jadi kalau kita nyediakan rumah, tadi saya masih bingung tuh ngitung jatah kamarnya tuh berapa, itu yang saya kesulitan. Jadi masih belum punya bayangan gitu, karena kan data kami yang ada di kami itu kan data dari itu ya, data dari eksperimental yang kita pasang sensor, itu kalau kita ambil datanya kalau di jumlah
per titiknya itu jumlahnya banyak sekali, tapi itu kan kayak grafik-grafik yang titik-titik gitu, Mas. Nah, itu jadi kuantifikasinya ini berapa jumlah data, terus kemudian menghitung berapa ininya itu yang agak kira-kira berapa kamar yang mesti disediakan di tempat kami ini, sama saya belum punya bayangan gitu. Nah, itu sebenarnya tadi juga sudah disampaikan Mbak Meisya ya Pak ya. Jadi nanti terkait dengan data atau indikator untuk perhitungan formasi JFAD ini tergantung dari karakteristik masing-masing unit kerja. Bisa jadi gitu ya, apabila di PK masing-masing tadi ya KPR ataupun direktur itu sudah tercantum gitu ya, misalnya tadi ada database berapa banyaknya, udah itu cukup begitu ya Pak ya. Tetapi kalau tadi misalnya ada Bapak, kemudian tadi juga sebelumnya ada yang Mbak misalnya bertanya tadi ini gimana ya, mungkin nanti tadi bisa dari secara judul besarnya dulu gitu ya, misalnya tadi judulnya A gitu terkait dengan segala macamnya gitu. Nah, atau mungkin bisa jadi penelitiannya bisa ditarik per judul penelitian misalnya Mas ya. Satu judul, satu data misalnya Pak boleh. Berarti kalau dalam setahun di OR-nya ada 10 penelitian, 10 data mau dibikin gitu boleh gitu Pak. Jadi sekali lagi jadi per judul kegiatan aja Bu ya. Ya bisa gitu, mungkin akan dalam satu kelris gitu ya, itu ada berapa output data, itu monggo saja begitu Pak. Nah itulah nanti kan yang sebagai dasar gitu ya untuk ketemu, walaupun mungkin ya tadi kan di peta jabatan yang sudah disusun Mas Arif dan kawan-kawan itu disampaikan dari jenjang pertama, muda, madya gitu ya sampai utama, tetapi gitu ternyata kalau dari data yang di store Bapak Ibu di masing-masing unit kerja hasilnya hanya cukup sampai muda, ya sudah begitu ya. Nanti nggak perlu muncul madyanya, tomaknya gitu. Mungkin ternyata memang kompleksitasnya tinggi lengkap gitu ya, dari jenjang pertama sampai dengan utama ada semua begitu ya Mbak Meisya ya. Demikian Pak Mahfud. Oke baik, terima kasih Mas Yoko. Sama-sama Bapak. Silakan Mbak Uti. Baik, terima kasih Pak Yoko dan Bu Meisya. Selanjutnya mungkin satu pertanyaan terakhir ya dari Pak Saspan. Selanjutnya saya akan bacakan juga pertanyaan di live chat setelah itu. Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Lutfi, Mas Yoko dan Mbak Meisya. Saya mewakili pimpinan dari Pusat Riset Fisika Kuantum. Suara saya kedengaran sebelumnya? Cukup jelas? Oke. Begini Mbak, tadi mungkin sudah dibahas juga ya, sebenarnya letak posisi Adi ini seperti apa gitu, cukup membingungkan sebenarnya kalau misalnya tadi dibahas tentang bagaimana mengolah data ya, padahal data sendiri tadi sudah diamini bahwa data sendiri beda-beda mengolahnya gitu ya. Lalu contoh di tempat kami mengenai pertanyaan butuh nggak butuh, sebenarnya sejauh ini nggak ada ADI, kami tetap jalan. Tapi kalau misalnya ada ADI, sepertinya akan cukup mengenhance penelitian kami gitu ya. Jadi ada dulu beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu kami berencana untuk membuat suatu database dari satu material, bukan satu material, dari satu sifat material. Misalnya kami ingin mengumpulkan sebanyak mungkin data tentang material, tentang sifat tertentunya, misalnya sifat termoelektriknya misalnya, tapi untuk berbagai jenis material. Nah kalau itu dibebankan kepada peneliti, jelas kami akan dituntut ini kan ya, apa namanya, kayak keluaran berupa publikasi. Nah, jadi dengan adanya ADI, tadi saya melihat peluang bahwa ADI sendiri kan dinilai dari kuantitasnya gitu ya. Sedangkan kalau peneliti dari output keluarannya. Jadi akan sangat baik kalau mereka bisa kemudian membantu kami di dalam mengambil datanya gitu. Jadi bukan sekedar mengolah, tapi ikut data diggernya gitu. Kalau tadi kan dari Bapak yang sebelumnya udah ada sensor yang membantu hal itu gitu. Nah kalau kami karena dari teori dan simulasi,
kami sendiri perlu mengambil data itu dulu gitu. Nah, jadi dari pendapat maksudnya dari pihak Mbaknya sendiri gitu ya, BOSDM sendiri, apakah itu dimungkinkan untuk kemudian ADI itu menjadi pengambil data juga gitu ya, data digger juga gitu ya, sampai kemudian mengolah yang nanti pun bisa kami diskusikan dengan para peneliti. Itu yang pertama. Nah, kalau tadi konteksnya satu penelitian di dalam satu jenis data gitu ya, berarti itu kan sangat sedikit ya. Bisa dibilang kalau hitungannya satu sifat berarti satu gitu. Padahal mungkin akan lebih elok atau lebih fair kalau dihitungannya per material gitu, karena satu material mungkin butuh 2-3 hari ngitungnya gitu. Itu jadi masukan juga, jangan dari judul tapi dari hal yang lain yang bisa lebih fair untuk dikuantifikasi gitu. Yang terakhir ini pesan dari rekan kami juga di grup. Kalau misalnya kami menentukan bahwa kan input tadi kan berupa ini ya, jumlah database yang harus diserahkan gitu, yang kira-kira mau diolah gitu. Nah itu kemudian dari kelompok riset atau dari pusat riset itu jumlahnya sedikit, tadi kan belum tentu juga kita kemudian dapat ADI ya. Nah bagaimana kalau misalnya dari tim BOSDM sendiri mengkolektifkan dulu sebelum kemudian memutuskan bahwa oh ternyata sebenarnya tidak di lingkungan PR tapi di atasnya lagi gitu, karena udah dikolektifkan ada kemudian dua ADI misalnya yang bisa dimanfaatkan atau bekerja sama dengan para peneliti di lingkungan PR gitu. Mungkin gitu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bisa langsung dijawab Pak Yoga terlebih dahulu atau Ibu Mesya, silakan. Oke, baik, mungkin dari saya dulu terima kasih Pak. Nah terkait tadi ya, nanti kita lihat dulu gitu ya, karena memang proses penyusunan PPK jabatan ini kan sudah melalui serangkaian tahapan gitu ya. Jadi dari Masarifnya sudah mendapatkan begitu ya Pak ya dari hasil analisisnya. Nah nanti kalau tadi berjalannya waktu gitu ya, ada evaluasi yang mungkin siapa tahu ya Mas Arif ya, di PR nggak ada adik semua ditarik di OR gitu ya, di bawah kesekretariatannya ya, itu nanti justru dari momen inilah yang pas gitu ya Pak Samanya, karena kan kemarin kan mungkin pada saat melakukan kajian gitu ya atau telaahan tersebut gitu ya, Mas Arif dan kawan-kawan belum mendapatkan gambaran secara detail gitu, karena memang waktu itu kan baru juknisnya saja gitu ya, untuk pedoman perhitungannya belum ada gitu ya, sehingga gambaran tadi itu pun juga belum sepenuhnya tepat begitu ya Pak Safan ya. Jadi insya Allah dengan bertemunya kita hari ini gitu ya, nanti kita juga akan sudah mendapatkan arah yang pasti gitu ya, dan syukur-syukur mungkin siapa tahu gitu ya, tidak ada perubahan, dan karena kan itu insya Allah sih sangat membantu ya, karena kalau saya coba cermati gitu ya dari butir-butirnya aja ini sebenarnya hampir mirip dengan Perekayasa dan Litkayasa begitu ya, jadi saling bersinergi gitu ya, ADI dengan misalnya peneliti ataupun Perekayasa atau CF lain yang ada di unit kerja Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak semuanya gitu ya porsi pekerjaan itu dikerjakan oleh CF apapun gitu, tapi memang ada porsi-porsi pekerjaan yang itu beririsan dengan CF lainnya. Jadi salah satunya di sini peneliti ada butir-butirnya yang bisa memang dalam tanda kutip dibantu kemudian bisa dikerjakan oleh CF. Jadi sementara dari saya demikian dulu Pak Safan. Mungkin Pak Misha. Iya, baik. Saya akan coba jawab pertanyaan pertama dan yang kedua. Yang pertama, apakah memungkinkan JFAD itu untuk mengumpulkan ikut collect data ya? Baik, di sini saya izin share screen terlebih dahulu. Kalau misalnya kita mengacu pada Permenpan ADI itu sendiri, di sini ada pengumpulan data, tapi memang seorang ADI itu tidak untuk entry datanya ya Pak ya. Dia lebih ke data sudah terentry, dia yang mulai mengumpulkan di sini lebih ke akuisisi ya, mengambil datanya dan merapikannya, dia review konten datanya itu sendiri gitu kan.
dia memeta datanya, kemudian baru mulai melakukan desain untuk pemrosesan datanya. Seperti itu. Jadi kalau untuk collect, tapi balik lagi, ini kan butir itu muncul di sebelum 2023. Di setelah 2023 ini kan semua tergantung dari SKP ya Pak ya, angka kredit itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata nanti seorang Adi, tadi yang saya sampaikan ke Mas Yoke gitu kan, orang Adi ditaruh di Humas, SKP-nya itu tetap jadi angka kredit Adi gitu. Jadi kalau misalnya seorang Adi ditaruh di tempatnya Pak Sasvan, ternyata disuruh ikut collect data, ya itu menjadi tugas tambahan dia sebagai seorang Adi di unit kerja itu, gitu. Masalah bisa atau tidak ya antara pimpinan dengan seorang Adinya, itu kan ya. Karena memang angka kreditnya nanti sudah berdasarkan SKP. Tapi kalau mau dari Permenpannya ini yang dilakukan oleh seorang Adi itu bukan entry datanya dan bukan collect, tapi dia sudah mengambil data yang sudah jadi. Bukan sudah jadi, data mentah ya, data mentah yang harus diolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah harus per judul? Balik lagi tadi saya sampaikan itu kan mungkin untuk kasusnya Pak Mahfud sedia yang kesulitan menentukan bagaimana datanya itu ngitungnya per apa gitu ya. Saya contohkan misalnya biar mudah ya bikin saja per judul gitu. Tapi kalau ternyata di tempat Bapak sudah ada sudah datanya itu per apa gitu dibikinnya, mau misalnya tadi saya sampaikan per bulan atau per material atau per apa ya silakan disesuaikan dengan karakteristik dari di tempat OR-nya masing-masing gitu, OR-PR-nya masing-masing. Seperti itu Pak. Kalau untuk yang nomor 3 tadi sudah dijawab sama Mas Yoke ya. Terima kasih banyak Mbak Mesya dan Mas Yoke. Baik, terima kasih kepada narasumber yang sudah menjawab pertanyaannya. Satu pertanyaan terakhir ya Bu ya, saya bacakan yang ada di kolom chat itu tentang grading atau kelas jabatan untuk masing-masing jenjang itu seperti apa, lalu minimum pangkat golongan untuk ikut in-passing ke AD itu seperti apa. Seperti itu Ibu, silakan bisa dijawab. Itu sebelum dia naik haji. Waduh. Baik, saya coba jawab untuk kelas jabatan. Tadi sebenarnya ada di PPT saya bagian pertama sekali ya. Kelas jabatan JFAD ini ada di 8, 9, 11, 13. Jadi kalau pertama 8, muda 9, madya 11, utama 13. Kemudian untuk panggolnya, kalau in-passing menyesuaikan panggol yang sekarang. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekarang 3D, berarti nanti in-passingnya ke Adi muda 3D. Misalnya 4A, berarti ke Adi madya 4A. Dan in-passing hanya sampai madya, nggak sampai utama. Kalau nanti utama itu harus ikut perpindahan jabatan. Tuh, terus tadi juga ada pertanyaan karena tadi saya menyampaikan kan kalau in-passing itu tidak ada batasan usia, yang penting sebelum pensiun gitu kan ya. Terus sedangkan ketentuan pensiun Adi dengan peneliti prekayasa itu berbeda gitu. Jadi tapi kita ngikut pensiun JF yang dituju ya Bu ya. Jadi kalau misalnya 61 mau in-passing ke Adi Madya udah nggak bisa karena Adi Madya itu kan pensiunnya 60 ya, 60. Jadi seperti itu ya Bu, ngikutin usia pensiun Adinya gitu. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari 60 ya sudah nggak bisa. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk forum diskusi ini kita tutup. Sebelum kita akhiri acara ini, apakah ada arahan kembali dari Pak Yoke? Baik, terima kasih banyak Mbak Upi. Sekali lagi juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Mesya ya yang sudah memberikan banyak sekali pencerahan dan alhamdulillah signifikan nanti mungkin menjadi langkah pasti kami dalam proses penyusunan ABK dan juga formasi untuk UCF ADI ini di lingkungan BRINA. Sekali lagi kami mengingatkan kepada Bapak Ibu gitu ya,
bahwasanya nanti insya Allah per hari ini akan ada surat lanjutan dari BUSDM ke masing-masing unit kerja, bahwasanya nanti di surat tersebut kami akan dalam tanda kutip meminta data, tadi kelengkapan datanya gitu. Kemudian nanti mohon dapat dikumpulkan, syukur-syukur bisa sebelum 31 Maret begitu ya Bapak, tapi kami berikan waktu terakhir nanti 31 Maret. Harapannya nanti kita sudah bisa juga melakukan cross check sampai dengan 7 April, dan setelah itu nanti akan ada proses validasi di tempat Mbak Mesya dan kawan-kawan. Nanti harapannya kalau kita bersinergi gitu ya, fungsional AD ini juga bisa berjalan dengan cepat. Moga-moga nanti sebelum Lebaran gitu ya, kita sudah mendapatkan hadiah indah dari Pak RD, yaitu penetapan untuk farmasi CFAD ini. Nah, kemudian juga kami sampaikan lagi bahwasanya sembari menunggu proses diusulkannya formasi CFAD ini, mohon dapat segera dilaksanakan usulan secara paralel gitu ya untuk invasi SDM-nya. Karena apa? Sekali lagi di BIM itu masih ada sekitar 1.800-an yang masih belum memiliki fungsional. Makanya kami harapkan gitu ya, mohon kalau tadi memenuhi kualifikasi atau memang secara kompetensi itu memungkinkan, diarahkan untuk invasi ke CFAD atau bahkan ke 11 CF periset lainnya ya, karena memang formasinya itu banyak. Mungkin sementara dari kami cukupkan gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Mesya, Mbak Upi, Bapak Ibu Kepala OR yang hadir, Kepala PR, dan juga yang mewakili. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami, dari BUSDM dalam hal pelayanan terkait penyusunan ABK dan formasi ABK ini, mohon dimaafkan. Insya Allah mungkin nanti kita akan banyak berkomunikasi gitu ya, sampai nanti kita mendapatkan penetapan formasi dari Pan RD. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak, dan saya secara pribadi serta mewakili teman-teman dari perencanaan dan pengadaan SDM atau biasa disingkat dengan Canda, kami mengusapkan mohon maaf lahir batin karena ini menjelang puasa gitu ya, bagi yang menjalankan di bulan suci Ramadan ini. Mohon dimaafkan kami kesalahannya yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Upi selaku. Terima kasih atas arahannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada narasumber Ibu Mesya atas kehadirannya dan atas materi yang telah diberikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara sosialisasi siang ini. Saya mohon maaf apabila selama acara berjalan ada kata yang tidak atau kurang tutur kata yang kurang baik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir di Terima kasih. Terima kasih Mbak Lutfi, Mas Yoke, saya Bapak Ibu semua, terima kasih. Saya mohon izin pamit dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.